Bab 231. Kembali ke Sekte Pedang. Xiao Zia memikirkan banyak hal tetapi ia kembali menutup matanya setelah memberi pesan kepada Jie Yan untuk kembali ke Sekte Pedang agar mempersiapkan untuk menggunakan jimat bulan. Sementara untuk Jie Yan, ia juga memikirkan siapa sebenarnya sosok tersebut sehingga sangat familiar menurutnya tetapi ia menyampingkan pemikirannya saat ini. Yuer, ayo kita kembali ke Sekte Pedang. Misi untuk mencari bambu perak telah selesai. Tidak ada gunanya lagi kita berada di sini, ucap Jie Yan saat ia menyimpan jimat bulan ke cincin ruang setelah meletakkan formasi khusus padanya agar ki dan konsep yang ada di dalamnya tidak bocor. Ya, Xia Yuer langsung duduk di kursi VIP-nya. Ia tidak sabar lagi untuk kembali untuk mempelajari konsep cahaya bulan yang cukup unik agar kecepatannya meningkat. Jie Yan pun keluar dari ruangan rahasia tersebut lalu langsung menggunakan sayapnya dan terbang keluar dari lembah bulan. Dengan kecepatan tinggi, Jie Yan bergegas terbang ke arah Sekte Pedang berada. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Jie Yan pun akhirnya tiba di dekat Sekte Pedang dan ia langsung turun ke permukaan. Ia tentu tidak akan menunjukkan kepada siapapun tentang sayapnya saat ini karena ia masih lemah. Dari pemahaman Jie Yan, tampaknya ras campuran sangat langka di alam abadi. Bahkan para naga dianggap sebagai keberadaan khusus di 33 surga saat ini. Saat memasuki gerbang kota King, sama seperti biasa, tidak ada yang menghalangi jalannya karena pakaian serta token yang ada di pinggangnya. Jie Yan, apakah kita langsung pergi ke Sekte Pedang? Tanya Xia Yuer penasaran karena ia memperhatikan banyak hal menarik di kota King. Tidak, kita akan mencari sesuatu yang berharga di kota ini terlebih dahulu karena kita masih memiliki 1 hari untuk bersantai, ucap Jie Yan saat ia terus berjalan menyusuri kota King. Ketika menyusuri kota King dalam waktu hampir 1 jam, Jie Yan memperhatikan sebuah bangunan yang berjudul Asosiasi King. Dari namanya, ia menduga bahwa itu adalah tempat penjualan senjata, herbal, pil dan sebagainya. Bahkan di pintu masuk Asosiasi King, terlihat banyak murid Sekte Pedang yang keluar masuk. Tanpa bertanya, Jie Yan pun langsung masuk ke dalam bangunan yang dari luar terlihat memiliki 4 lantai. Ketika ia masuk, ia melihat banyak kotak kaca berisi herbal dan pil. Menatap semua herbal dan pil jenis terbaru, Jie Yan semakin tertarik. Tentu saja ia tidak mengetahui sebagian besar jenisnya karena ia tidak memiliki informasi tentang hal itu. Ia hanya memiliki informasi tentang herbal fana dan pil-pil tingkat fana. Ada yang bisa kami bantu tamu yang terhormat? Seorang pelayan pria menghampiri Jie Yan dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Apakah kau bisa menunjukkan herbal ataupun pil untuk kultivator singkat diriku agar cepat menerobos tahap selanjutnya? Tanya Jie Yan. Pelayan tersebut tersenyum lalu berbicara, ikuti aku tamu yang terhormat. Pelayan itu memimpin Jie Yan ke arah tertentu di lantai pertama bangunan tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah pil terlihat di kotak kaca. Pil tersebut berwarna biru laut dan mengeluarkan uap putih setiap saat. Tamu yang terhormat, ini adalah pil ki abadi. Terbuat dari 77 herbal berkualitas, mampu meningkatkan ki dalam jumlah besar, sangat cocok dikonsumsi oleh kultivator tingkat transformasi abadi, ujar pelayan tersebut. Berapa harga pil ki abadi ini? Tanya Jie Yan karena ia cukup tertarik. Pil ini dijual oleh Asosiasi King seharga 500 batu roh kelas menengah, jawab pelayan tersebut dengan senyum di wajahnya. Jie Yan tidak terlalu terkejut dengan harganya yang cukup mahal. Ia hanya mengangguk kecil lalu mengeluarkan cincin ruang yang berisi 50.000 batu roh kelas rendah untuk membayarnya. Pelayan tersebut menerima cincin tuang dan setelah memeriksanya, pelayan itu pun mengeluarkan cincin ruang lainnya lalu mengambil pil dari kotak kaca menyimpannya ke dalam cincin ruang lalu memberikannya kepada Jie Yan. Apakah ada hal lainnya yang ingin Anda beli tamu yang terhormat? Tanya pelayan tersebut dengan senyum di wajahnya. Tidak, Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu langsung berbalik. Ia tidak memiliki batu roh lagi. Itu pun batu roh keseluruhan yang ia miliki dari jarahan ketika berada di Bintang Sein serta dari kedua murid Sekte Pedang sebelumnya. Pelayan itu tidak berbicara lagi dan hanya memperhatikan punggung Jie Yan yang pergi dengan gelengan kepala. Supernova Jie Yan, apakah dia tidak tahu bahwa dia saat ini dalam keadaan sulit? Aku tidak menyangka bahwa dia masih memiliki waktu untuk pergi ke Asosiasi King membeli beberapa benda. Dengan gelengan kepala, pelayan itu bergumam. Ia tentu mendapatkan berita tentang Jie Yan yang membunuh sesama murid Sekte Pedang. Kabar ini diketahui oleh banyak kekuatan di kota King termasuk untuk Asosiasi King.
Sebagai pelayan di tempat itu, berita seperti itu tentu akan masuk ke telinganya. Jie Yan tidak tahu bahwa dirinya kini telah dicap sebagai faktor tidak stabil di Sekte Pedang karena membunuh sesama murid. Para eselon atas Sekte Pedang telah memikirkan banyak hal tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada Jie Yan. Mereka tahu bahwa Jie Yan adalah jenius, tetapi Sekte Pedang tidak mentolerir pembunuhan semasa murid apalagi bukti yang didapat oleh Sekte Pedang dari 3 murid lainnya. Jie Yan memang tidak diburu saat ini, tetapi semua yang tahu kabar tersebut tidak membocorkannya sama sekali karena seperti itulah cara Sekte Pedang bekerja. Jika Jie Yan tidak kembali ke Sekte Pedang, barulah Sekte Pedang akan memburu Jie Yan. Karena sudah membeli pil ki abadi, Jie Yan bergegas kembali ke Sekte Pedang. Ketika mencapai gerbang Sekte Pedang, Jie Yan menyipitkan sedikit matanya karena penjaga menatapnya dengan sedikit rasa jijik. Lah tentu dapat melihat sesuatu seperti itu karena ia telah bertemu dengan sangat banyak kultivator, Lah langsung menyadari jika seseorang tidak menyukainya. Walaupun karena apa yang terjadi dari perbuatan Yun Che, seharusnya para murid Sekte Pedang tidak melihatnya seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka melihatku seperti itu? Itu bukan cara melihat seseorang jenius yang sombong. Tetapi itu cara melihat seseorang sedikit jijik. Batin Jie Yan. Menyampingkan pemikirannya saat ini, Jie Yan bergegas ke arah aula misi untuk melaporkan hasil misi. Tetapi, ketika ia mendekat ke tempat itu, 2 murid muncul di hadapannya. Jie Yan tahu betapa kuatnya kedua murid tersebut dan ia menduga bahwa kedua murid tersebut pastilah murid inti karena pakaiannya sedikit berbeda daripada murid lingkaran dalam. Murid Jie Yan, ikut dengan kami, para tetua telah menunggumu, ucap salah satu dari murid tersebut. Apakah ada sesuatu yang dibutuhkan dariku? Tanya Jie Yan dengan mata menyipit. Tolong bekerja sama. Kami tidak ingin menggunakan cara kekerasan untuk menyeretmu ke tempat para tetua berada. Murid lainnya berkata dengan dingin. Jie Yan langsung tahu bahwa itu pasti terkait dengan kedua murid Sekte Pedang yang ia bunuh. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara Sekte Pedang mengetahui bahwa ia menghabisi 2 murid di Lembah Bulan. Baik, pimpin jalan. Jie Yan mengangguk kecil. Ia tidak khawatir sama sekali. Tetapi ia penasaran siapa sebenarnya yang ingin menjebaknya karena alasan ia membunuh kedua murid itu karena keduanya mencoba untuk memperbudak seseorang yang penting baginya, yaitu Xia Yuer. Bab 232. Hukuman. 2 murid inti memimpin Jie Yan ke arah pusat sekte. Di pusat sekte, banyak bangunan besar dan Jie Yan pun dibawa ke aula penegak hukum yang membuat Jie Yan langsung membenarkan spekulasinya bahwa ia ketahuan membunuh 2 murid Sekte Pedang. Masuklah, para tetua telah menunggumu, ucap salah satu murid tersebut. Jie Yan hanya mengangguk kecil. Ia membuka pintu lalu perlahan berjalan ke arah dalam. Ketika ia ke dalam, ia melihat ruangan itu terlihat memiliki banyak kursi yang disusun di pinggiran membentuk lingkaran cukup tinggi. Sekitar 20 tetua telah berada di sana menatap ke arahnya dengan berbagai ekspresi. Jie Yan sudah melihat beberapa dari mereka, terutama tetua pertama yang mengujinya sebelumnya. Dia duduk di sebelah pria tua yang duduk di kursi paling tinggi. Apakah dia pemimpin aula penegak hukum? Batin Jie Yan. Ketika Jie Yan tiba di tengah ruangan, ia langsung menatap ke arah atas dan bertanya dengan nada acuh tak acuh, apakah para tetua memerlukan sesuatu dariku? Sikap Jie Yan membuat banyak tetua marah. Bam! Salah satu tetua pun menamparkan meja di depannya dan berteriak dengan marah serta mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan, bocah sialan. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Selain dari kau telah melakukan sesuatu yang tabu bagi sekte, kau sama sekali tidak memiliki hormat terhadap para tetua. Jie Yan menatap ke arah tetua tersebut dengan mata menyipit, Lah tentu langsung menghafal wajah tetua tersebut karena sudah pasti dia adalah salah satu sosok yang mencoba menyingkirkannya. Benar apa yang dipikirkan oleh Jie Yan, tetua tersebut memang berkaitan dengan 3 murid yang mencoba menjebak Jie Yan. Tetua pertama dan tetua pemimpin aula penegak hukum menyerit sedikit ketika melihat sikap Jie Yan. Mereka cukup menghargai Jie Yan tetapi keduanya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Aku hanya bertanya, apakah perlu sedramatis itu? Jie Yan melirik ke arah tetua tersebut seolah-olah melihat idiot terbesar sepanjang masa. Sikap Jie Yan semakin membuat banyak tetua marah. Mereka berpikir bahwa ada yang salah dengan otak Jie Yan karena mereka tidak mengerti situasinya sendiri saat ini.
Kau, tetua yang awalnya berteriak ke arah Jie Yan ingin merobek Jie Yan di tempat tetapi tetua pemimpin Aula Penegak Hukum berbicara. Hentikan tetua kelima, ucap tetua pemimpin Aula Penegak Hukum dengan nada sedikit tinggi yang membuat tetua kelima mendengus marah lalu tenang kembali. Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum yang terlihat sangat tua sangat dihormati oleh semua tetua lainnya, bahkan Master Sekte itu sendiri. Dia adalah senior tertua di Sekte Pedang saat ini. Selain dari itu, kekuatannya juga sangat kuat. Setelah tetua kelima berhenti mengeluarkan auranya, tetua pemimpin Aula Penegak Hukum menatap kembali ke arah Jie Yan lalu berbicara, "Murid Jie Yan, kami telah mendapatkan bukti bahwa kau telah membunuh sesama murid. Itulah alasan kau dipanggil ke Aula Penegak Hukum." Saat kata-kata tetua pemimpin Aula Penegak Hukum jatuh, ia berhenti dan menatap Jie Yan menunggu reaksi Jie Yan. Namun, apa ia sedikit terkejut karena Jie Yan tetap tenang seperti biasa. "Ya, memang benar bahwa aku membunuh sesama murid. Tetapi aku memiliki alasan," ucap Jie Yan dengan nada yang sangat tenang. Ini membuat semua tetua semakin heran bahwa Jie Yan mengakuinya dan dia masih tetap tenang sepanjang waktu. "Apa alasanmu?" tanya tetua pemimpin Aula Penegak Hukum. Ia tidak langsung menunjukkan bukti dan ingin tahu seperti apa pembelaan Jie Yan. Ini juga karena sikap Jie Yan yang sangat tenang sehingga ia sedikit meragukan bukti yang ia terima beberapa waktu lalu. "Mereka berdua ingin memperbudak roh yang melakukan kontrak denganku. Sudah sewajarnya aku menghabisi mereka. Roh yang melakukan kontrak denganku tidak pernah mencari masalah dengan mereka. Itulah mengapa aku melakukannya," jawab Jie Yan setenang mungkin. "Bocah sialan, kau membunuh murid hanya karena satu roh. Apakah otakmu sudah tidak beres?" Tetua kelima tidak tahan lagi dan meraung keras. Kali ini auranya langsung menimpa Jie Yan. Alasan mengapa tetua kelima sangat ingin membereskan Jie Yan tentu saja karena ia yang memberi perintah kepada ketiga muridnya untuk mencari sesuatu di lembah bulan, dan benda yang merupakan kunci menemukan sesuatu pasti jatuh di tangan Jie Yan sehingga ia ingin merebutnya kembali. Saat merasakan tekanan itu, Jie Yan hampir saja jatuh tetapi tetap mempertahankan tubuhnya agar tidak berlutut di lantai. Ia menatap ke arah tetua kelima dengan mata sedingin es. Bahkan ketika ia melihat Xia Yuer yang hampir pingsan di bahunya, amarahnya semakin menjadi. "Apa kau bilang? Hanya untuk roh? Dia adalah keluargaku. Apakah kau ingin mati?" Walaupun kekuatannya saat ini sangat lemah, ia tidak akan mundur jika seseorang mencoba melukai keluarganya. Ki Raja yang sangat dahsyat meledak dari tubuhnya. Kali ini, Ki Raja tersebut tampak melindunginya. Itu seperti sebuah armor karena Jie Yan mempraktekkan metode belitan Ki Raja pada tubuhnya sendiri. Anak ini, mata semua tetua terkejut ketika melihat Jie Yan mempraktekkan metode belitan Ki Raja yang sangat jarang diketahui bahkan oleh ahli puncak karena metode rahasia seperti itu selain dari kesulitan mempraktekkannya, itu hanya diwarisi turun-temurun oleh kekuatan puncak di alam abadi. Bahkan tetua kelima sedikit bergetar saat ini karena ditatap oleh Jie Yan dengan niat membunuh yang sedikit bocor, lah merasa seperti ditatap oleh binatang purba yang bisa menerkamnya kapan saja. "Aku takut. Tidak, dia hanyalah bocah tingkat transformasi abadi tahap menengah. Bagaimana aku seorang tetua yang sangat agung takut pada bocah seperti itu?" Batin tetua kelima menyangkal sedikit rasa takut yang muncul di hatinya. Jie Yan, Xia Yuer yang telah bebas dari tekanan, menatap Jie Yan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengalihkan pandangannya ke arah tetua kelima karena dengan niat membunuh juga. Ia bersiap-siap untuk menyerang sekuat tenaga yang ia bisa jika tetua kelima bergerak. Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum menatap Jie Yan dalam-dalam, lah memang menemukan petunjuk kecil dari giok kehidupan yang merekam kejadian dari tetua kelima. Walaupun kebanyakan kultivator tidak akan menemukan kesalahan, ia masih dapat melihat sedikit celah dan sudah pasti ada yang diperbaharui dari giok kehidupan tersebut. Tetapi tidak ada bukti bahwa Jie Yan tidak bersalah sehingga ia tidak bisa sesuka hati membela Jie Yan. Tetua Aula Penegak Hukum sangat pandai menilai seseorang dan ia tahu bahwa apa yang dikatakan Jie Yan adalah kebenaran. "Hentikan!" Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum berkata dengan nada dingin yang membuat tetua kelima membeku di tempat dan buru-buru menarik auranya untuk menekan Jie Yan. Setelah aula tenang dan Ki Raja Jie Yan juga mereda, tetua pemimpin Aula Penegak Hukum pun berbicara, "Murid Jie Yan, tidak ada bukti bahwa apa yang kau katakan benar. Bukti yang kami terima hanya memperlihatkan bahwa kau membunuh kedua murid. Karena itu, sebagai murid Sekte Pedang, Aula Penegak Hukum akan memberimu hukuman yang berat."
Kau akan diasingkan dalam waktu 1 tahun di goa bawah tanah yang bernama Makam Pedang Kematian untuk bertahan hidup. Jika kau bisa bertahan dalam waktu 1 tahun, maka Sekte Pedang akan mempertimbangkan untuk melepaskan hukumanmu. Saat kata-kata tetua pemimpin Aula Penegak Hukum jatuh, banyak tetua yang melebarkan mata mereka. Sebab, sebagai tetua, mereka semua tahu bahwa di Makam Pedang, ada goa bawah tanah yang disebut sebagai Makam Pedang Kematian, itu dibuat untuk menghukum murid yang melakukan kejahatan serius. Dan dalam sejarah yang ada, tidak ada yang berhasil bertahan hidup selama lebih dari 3 bulan. Bab 233. Dilempar ke dalam Makam Pedang Kematian. Jie Yan yang tidak dapat membela diri, memasang wajah dingin ketika ia diberi hukuman. Tetapi ia tidak mencoba menolak karena tahu bahwa itu tidak ada gunanya. La sangat sadar bahwa bukti yang dikatakan oleh tetua pemimpin Aula Penegak Hukum pastilah sesuatu yang mirip dengan giok kehidupan yang dapat merekam kejadian. Saat ini, Jie Yan langsung merasa bahwa ada yang tidak beres. Biasanya, hanya seseorang yang sangat penting memiliki sesuatu seperti itu. Tetapi dua murid yang tidak penting memilikinya yang artinya itu dibuat untuk merekam kejadian yang akan terjadi di lembah bulan untuk menyelidiki sesuatu. Tatapan Jie Yan tertuju pada tetua kelima karena ia sudah menduga bahwa kedua murid yang datang ke lembah bulan pastilah menjadi utusan tetua kelima. Hal lainnya mengapa ia yakin, itu dikarenakan tampaknya tetua kelima sangat ingin ia mati dan mencoba mengambil cincin ruang miliknya. Hal ini juga telah ada di dalam pikiran tetua pemimpin Aula Penegak Hukum, La bukanlah orang bodoh, ia telah hidup sangat lama sehingga paham dengan cara kerja dunia kultivator. Tetapi karena Jie Yan tidak memiliki cara membela diri, tetua pemimpin Aula Penegak Hukum hanya bisa memberikan sedikit keringan, yaitu tidak langsung memberi hukuman untuk mengeksekusi Jie Yan di tempat. Tetua kelima memasang wajah sedikit jelek karena apa yang ia pikirkan tidak sesuai dengan rencana. Awalnya ia ingin menyarankan diri untuk membunuh Jie Yan jika Jie Yan akan dieksekusi di tempat. Namun, jika ia berbicara, semua tetua pasti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetua kelima hanya bisa diam karena ia juga tidak bisa masuk ke tempat itu. Jika hukuman Jie Yan telah ditetapkan, roh yang menjaga Makam Pedang akan melakukan sisanya, siapapun yang mencampuri hal itu nantinya akan menerima pelajaran yang mengerikan. Bawa murid Jie Yan ke Makam Pedang Kematian, sita token murid miliknya. Sampai dia selesai menerima hukuman, dia akan dicabut sementara dari status murid lingkaran dalam Sekte Pedang. Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum pun berbicara lagi. Di saat itu juga, beberapa sosok muncul di samping Jie Yan lalu menyita token murid. Karena tetua pemimpin Aula Penegak Hukum tidak menyita hal lainnya, mereka tidak akan bergerak sembarangan karena jika melakukan hal lainnya yang tidak sesuai dengan perintah tetua pemimpin Aula Penegak Hukum, mereka akan menanggung akibatnya. Bam, bam, beberapa pukulan langsung mendarat di beberapa bagian tubuh Jie Yan yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menggunakan ki. Kami akan menyegel kultivasimu untuk beberapa saat dan itu akan lepas ketika kau memasuki Makan Pedang Kematian. Ucap salah satu sosok tersebut. Xia Yuer yang awalnya ingin melawan, langsung diam ketika mendengar pesan telepati Jie Yan melalui koneksi spiritual mereka. Ia langsung masuk ke dalam ruang jiwa Jie Yan secara langsung. Semua tetua tentu melihat apa yang dilakukan oleh Xia Yuer dan mereka tidak peduli sama sekali. Jie Yan pun langsung diseret pergi dari Aula Penegak Hukum disaksikan oleh semua tetua yang ada di sana. Pertemuan ini telah selesai, bubar. Perintah tetua pemimpin Aula Penegak Hukum. Hampir semua tetua langsung pergi dari tempat itu, bahkan tetua kelima langsung pergi dengan wajah muram. Dan tidak lama kemudian, ruangan itu hanya menyisakan tetua pemimpin Aula Penegak Hukum dan tetua pertama. Apakah kau kecewa dengan hukuman yang aku berikan? Jika King Tao mengetahui hal ini, dia pasti akan kecewa karena dia berharap sangat banyak pada bocah Jie Yan itu, ucap tetua pemimpin Aula Penegak Hukum saat menatap ke arah tetua pertama. Tetua pertama menghela nafas panjang lalu menggelengkan kepalanya, King Tao pasti akan kecewa. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya kau mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, ucap tetua pemimpin Aula Penegak Hukum. Ya, jika mereka melihat kembali tentang bukti, siapapun akan curiga karena kedua murid yang tewas itu hanya murid biasa. Tetapi karena bukti sudah ada, kita tidak bisa seenaknya membantu Jie Yan. Tetua pertama berkata dengan nada rumit lalu ia langsung pergi dari tempat itu untuk menemui King Tao.
Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum terdiam beberapa saat di ruangan itu seorang diri lalu ia pun menggelengkan kepalanya lalu pergi ke arah makam pedang untuk melihat bahwa tidak ada kecelakaan dalam proses Jie Yan diasingkan ke dalam makam pedang kematian. Jie Yan yang dibawa pergi, hanya bisa memandang wajah muram sepanjang waktu. Ia sudah menebak bahwa tetua kelima adalah orang yang menjebaknya karena suatu alasan. Tetapi ia tidak bisa melarikan diri saat ini. Ia juga tidak mau dengan sukarela dihukum karena sesuatu yang ia lakukan hanya untuk membela Xia Yuer. Namun, karena tidak adanya kekuatan, Jie Yan tidak bisa menolak hukuman sama sekali. Tetapi ia bertekad bahwa ketika ia keluar dari tempat yang disebut sebagai makam pedang kematian, ia akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencoba menjebaknya. Tidak lama kemudian, Jie Yan melihat bahwa ia dibawa ke makam pedang dari jalan khusus. Setelah mencapai makam pedang, ia seperti tubuhnya akan dicabik-cabik oleh niat pedang tetapi beberapa sosok yang membawanya melindunginya sementara. Tidak lama kemudian, Jie Yan menatap bahwa mereka telah mendekat ke sebuah goa dengan pedang raksasa yang tertancap di atas sebuah tengkorak raksasa tepat di atas goa tersebut. Sesampainya di goa, beberapa sosok itu pun membuat gerakan tertentu lalu tanah dan di dalam goa terbuka sedikit membentuk sebuah lubang. Ini adalah tempat hukumanmu. Jika kau dapat bertahan di dalam sana selama 1 tahun, sesuai dengan instruksi tetua pemimpin Aula Penegak Hukum, kami akan membawamu keluar, ucap salah satu dari mereka lalu membuka segel Qi Jie Yan lalu melempar Jie Yan ke dalam lubang. Bajingan! Jie Yan meraung dalam hati saat ia dilempar ke dalam. Ketika ia mencoba kabur, lubang tersebut langsung tertutup. Dengan mata dewa, ia dapat melihat bahwa ada penghalang tertentu di jalan keluar luang tersebut dan ia tidak akan bisa memecahkannya saat ini. Kejadian itu disaksikan oleh banyak tetua, terutama tetua kelima. Awalnya ia ingin merebut cincin ruang Jie Yan. Namun, karena tetua pemimpin Aula Penegak Hukum juga hadir, ia menekan keinginannya. Tidak masalah sama sekali. Jika kau mati di sana, maka aku hanya perlu mengambil apapun yang kau temukan di lembah bulan dari mayatmu. Batin tetua kelima dan langsung pergi dari tempat itu. Untuk tetua pemimpin Aula Penegak Hukum, ia hanya melirik ke arah tetua kelima yang pergi dari tempat itu. Tetua pemimpin Aula Penegak Hukum menatap kembali ke arah goa tersebut lalu bergumam, jika kau mati di dalam sana, maka kau bukan raja yang ditakdirkan. Hanya sedikit kultivator yang mampu mempelajari metode belitan Ki Raja dan mereka semua dianggap sebagai raja di antara pengguna Ki Raja. Jika kau jatuh, maka kau tidak dianggap layak untuk memiliki kekuatan itu. Bab 234. Semangat Niat Pedang. Kabar tentang Jie Yan dilempar ke makam pedang kematian telah tersebar luas dalam waktu beberapa menit. Saat ini terlihat tetua pertama yang sedang berada di depan seorang pria parubaya yang tidak lain adalah King Tao. Walaupun kekuatan King Tao tidak mencapai level tetua, dia dianggap sebagai ahli nomor 1 di Sekte Pedang karena selain dari tetua tingkat atas, tidak ada yang lebih kuat darinya. Banyak yang menganggap bahwa suatu hari nanti, King Tao akan memasuki jajaran para tetua. Apakah kau kecewa dengan pengaturan sekte? Bocah itu adalah seseorang yang kau rekomendasikan dan menghapus kesempatan untuk memasukkan murid mengikuti ujian khusus dan akan dididik denah cermat oleh sekte, ucap tetua pertama menatap ke arah King Tao. King Tao terdiam untuk beberapa saat, lah cukup tahu seperti apa Jie Yan karena mereka telah bertarung bersama di kota pedang. Dari cara Jie Yan dan sikapnya, ia tahu bahwa Jie Yan bukan tipe seseorang yang akan membunuh murid lainnya hanya karena tidak puas. Sudah pasti ada alasan yang cukup logis sehingga memaksa Jie Yan membunuh 2 murid lainnya. Jika dikatakan kecewa, ya, aku memang kecewa. Aku mengerti bagaimana sifat Jie Yan dan tidak percaya bahwa dia akan membunuh tanpa alasan. Apakah dia tidak memiliki pembelaan? Tanya King Tao. Dia mengatakan bahwa roh kontak yang dia miliki ingin dibuat oleh 2 murid itu menjadi budak, jawab tetua pertama. Jadi itu alasannya. Jika memang benar, sudah pasti dia akan melakukannya karena aku sudah mengerti bahwa dia menganggap roh kontaknya sebagai keluarga yang sangat penting. King Tao tidak lagi heran setelah mendengar itu. Tetapi giok kehidupan yang merekam kejadian, hanya memperlihatkan bahwa Jie Yan dan roh kontraknya membunuh kedua murid itu. Inilah mengapa tetua pemimpin Aula Penegak Hukum memberikannya hukuman. Selain dari itu, tetua pemimpin Aula Penegak Hukum tampaknya memiliki rencana. Dia juga tahu bahwa mungkin giok kehidupan itu disabotase, dan sangat terlihat bahwa tetua kelima sangat ingin Jie Yan mati. Setelah penyelidikan lebih lanjut,
tetua kelima memang memberi misi kepada ketiga muridnya untuk mencari sesuatu di tempat Jie Yan melakukan misi. Inilah yang membuat mereka bertemu, ucap tetua pertama. King Tao tampak berpikir sejenak dan ia juga telah memikirkan hal itu secara langsung. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu berkata, jika tetua pemimpin aula penegak hukum yang biasanya bijaksana melakukan hal itu dengan sengaja, maka lebih baik kita menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jie Yan telah dilempar ke dalam sana saat hukuman diberikan. Tidak ada cara untuk menghentikan hal itu. Lanjut King Tao lalu ia pun membungkuk sedikit ke arah tetua pertama lalu pergi dari tempat itu. Tetua pertama hanya bisa menghela nafas saat melihat kepergian King Tao dan ia pun langsung pergi ke tempat lainnya untuk membicarakan sesuatu kepada seseorang. Dan seseorang yang ingin ditemui oleh tetua pertama adalah sosok yang menjaga makam pedang, yaitu roh artefak. Meskipun sangat jarang anggota Sekte Pedang mengetahui tentang hal itu, beberapa dari mereka pernah bertemu dengan roh artefak dan tetua pertama adalah salah satunya. Di tempat para murid tinggal, saat ini terlihat Yun Che yang baru saja kembali dari misi. Saat kembali ke kediamannya, ia tercengang karena mendengar kabar bahwa Jie Yan telah dilelemar ke tempat berbahaya di Sekte Pedang. Hal ini membuat Yun Che sedikit heran. Dan kabar mengapa dia dihukum juga membuat Yun Che tidak percaya. Walaupun ia tidak terlalu kenal dengan Jie Yan, ia langsung tahu temperamen seperti apa yang dimiliki oleh Jie Yan. Tempat hukuman dengan persentase kematian 95%. Menarik, jika dia jatuh di sana, maka sedari awal dia bukan seseorang yang layak untuk dikalahkan. Ucap Yun Che lalu menyampingkan tentang Jie Yan dan kembali ke kediamannya untuk beristirahat karena ia berencana untuk mengambil misi lagi setelah beristirahat. Bluk, Jie Yan yang dilempar ke dalam makam pedang kematian terjatuh di permukaan tanah. Tempat itu cukup dalam, ia terjun beberapa menit sebelum mencapai permukaan. Kiku akhirnya stabil. Batin Jie Yan saat ia perlahan berdiri dan menatap semua tempat yang ada di sana. Ia dapat merasakan aura mengerikan di semua tempat. Goa bawah tanah itu cukup gelap, selain dari itu, banyak tulang benulang yang terlihat. Dengan mata dewa, ia tentu dapat melihat segala sesuatu dengan jelas di tempat seperti apapun itu. Siapapun yang merencanakan hal ini untuk menjebakku akan menerima balasannya. Ucap Jie Yan sambil mengepalkan tangannya dengan kuat. Tempat ini sangat luas dan terlihat seperti sebuah labirin. Batin Jie Yan dengan wajah serius. Saat ia mencoba melangkahkan kaki ke depan, jantungnya berdetak sangat cepat. Wush! Pedang Qi langsung melesat tepat ke arah kepalanya dan mencoba menusuk kepalanya. Dengan buru-buru, Jie Yan langsung menghindar dengan cara merendahkan tubuhnya ke arah belakang. Wush! Pedang Qi melewati langsung tepat 1 inci dari wajah Jie Yan. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan langsung tewas. Siapa yang menyerang? Jie Yan langsung menatap ke arah datangnya Qi pedang tersebut dengan wajah dingin. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di tempat yang tidak terlalu jauh, tepat di atas batu kecil, terlihat satu sosok kabur menggunakan pakaian murid Sekte Pedang. Dia memegang sebuah pedang Qi di tangannya, menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan datar. Roh? Tidak. Apakah itu jiwa? Jie Yan sedikit ragu tetapi merasa bahwa itu bukan roh ataupun jiwa. Saat memikirkan tentang ahli pedang, Jie Yan langsung tahu apa itu sebenarnya. Ini juga membuatnya terkejut karena tidak menyangka bahwa ia akan melihatnya secara langsung. Semangat dari niat pedang. Dari catatan yang ada, niat pedang seseorang yang telah mencapai tingkat tertentu akan membentuk semangat. Aku tidak menyangka bahwa hal itu memang benar-benar ada. Tetapi, siapa yang mampu membuat semangat niat pedang mengambil bentuk seorang itu bahkan mampu melancarkan serangan pedang Qi yang tercipta melalui niat pedang. Batin Jie Yan dan merasa bahwa Sekte Pedang semakin misterius, terutama makam pedang kematian. Jie Yan yang mengetahui bahwa wujud dari niat pedang muncul hanya untuk bertarung, ia pun langsung mengeluarkan pedang miliknya untuk melawan. Ia tentu tidak akan mau ditindas oleh semangat niat pedang belaka. Karena kau telah datang, maka kau akan mati. Ucap Jie Yan saat niat pedang meledak dari tubuhnya lalu ia langsung melesat untuk membereskan sosok semangat niat pedang tersebut. Tanpa diketahui oleh Jie Yan, di suatu tempat di makam pedang, sosok roh artefak tampak melamun menatap ke arah bawah. Pandangannya dapat menembus semua tempat di makam pedang tersebut. Tentu saja apa yang roh artefak itu perhatikan adalah Jie Yan yang dilempar ke dalam makam pedang kematian. Kemampuannya sedikit bagus. Tetapi, aku masih penasaran.
Dari mana aku merasakan perasaan akrab terhadap anak itu? Selain dari itu, apa yang ada di lehernya memang sesuatu yang ada melalui cermin tembaga. Apakah itu salinan kecil cermin tembaga? Roh artefak itu tampak melamun sedikit. Tidak peduli apa, aku hanya perlu mengujinya saat ini. Dia akan dihukum selama 1 tahun, itu waktu yang cukup lama bagi pemuda seusianya. Gumam roh artefak tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Roh artefak itu pun berencana menempatkan banyak semangat niat pedang dari sisa-sisa niat pedang milik para kultivator yang dimakamkan di makam pedang. Dalam waktu 1 bulan, dia harus menerima hukuman sebanyak 8 kali, setiap kali semangat niat pedang muncul, itu akan lebih kuat dari sebelumnya. Selain dari itu, berhati-hatilah terhadap banyak makhluk bawah tanah yang pasti akan mencoba memangsamu, ucap roh artefak tersebut saat ia melambaikan tangannya untuk mengatur tentang hukuman Jieyan. Dan setelah itu, roh artefak itu pun menutup matanya kembali untuk melihat berapa lama Jieyan dapat bertahan dari hukuman. Bab 235. Tingkat transformasi abadi tahap akhir. Terang, terang, terang. Di dalam goa yang cukup gelap, terlihat percikan api kecil karena bentrokan dari besi. Terlihat saat ini Jieyan sedang bertarung dengan sosok yang tampak kabur dan itu adalah semangat niat pedang yang membentuk wujud dari pemiliknya ketika masih hidup. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jieyan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, melewati sosok tersebut lalu langsung membelahnya menjadi 2 bagian karena ia menggunakan niat pedang terkuat yang ia miliki. Selain dari itu, serangannya semakin kuat karena ia menggunakan konsep. Inilah mengapa walaupun niat pedang sosok tersebut sedikit lebih kuat darinya, itu tidak akan bisa menang melawannya karena ia memiliki konsep untuk menambah kekuatan dalam daya serangan. Cukup sulit melawan semangat dari niat pedang ini. Batin Jieyan saat menatap semangat niat pedang yang perlahan memudar. Berikutnya, Jieyan menatap ke arah acak lalu langsung bergerak untuk mencari tempat yang sedikit aman agar ia dapat menggunakan jimat bulan untuk meningkatkan kultivasinya. Selain dari itu, ia ingin mengkonsumsi pil ki abadi terlebih dahulu agar kultivasinya setidaknya akan mencapai tingkat emas abadi tahap awal. Tidak lama kemudian, Jieyan tiba di tempat seperti sebuah rongga agar dapat bersembunyi. Tempat itu memang terlihat seperti labirin bawah tanah. Tempat ini juga diselimuti oleh niat pedang yang cukup kuat walaupun tidak sekuat di makam pedang yang di permukaan. Apa sebenarnya yang membuat tempat ini menjadi sangat berbahaya? Apakah itu karena semangat niat pedang? Atau sesuatu yang lain? Batin Jieyan. Tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu duduk bersila di tempat persembunyian sementara yang ia temukan. Ia merasa seperti selalu diawasi. Ia tidak tahu apakah ini adalah firasatnya atau memang ada yang mengawasi. Yuer, ucap Jieyan. Xia Yuer keluar dari ruang jiwa dan menatap semua tempat dengan sedikit gugup. Tentu saja masih ada rasa tidak enak di hatinya jika ia berada di tempat yang gelap. Walaupun keberaniannya sangat besar jika itu menyangkut pertarungan, untuk tempat yang gelap, ia masih memiliki rasa takut. Tempat apa ini? Tanya Xia Yuer dan tidak mau bergerak jauh dari Jieyan. Dari perkataan tetua yang ada di aula penegak hukum, ini adalah makam pedang kematian. Bagaimana keadaan Xiao Zia? Apakah dia sudah pulih? Tanya Jieyan setelah menjawab. Sebelum Xia Yuer menjawab, Xiao Zia pun keluar dari ruang jiwa. Apakah kita akan menggunakan jimat bulan di sini? Tanya Xiao Zia. Ya, tetapi sebelum itu, aku akan menggunakan pil ini terlebih dahulu, ucap Jieyan saat mengeluarkan pil ki abadi yang ia beli di asosiasi King sebelumnya. Jika begitu, cepatlah. Aku merasakan banyak bahaya besar di tempat aneh ini, ucap Xiao Zia saat menatap ke arah luar tempat persembunyian. Persepsinya untuk mendeteksi bahaya tidak kalah dari Jieyan yang dapat melakukan itu menggunakan insting yang berasal dari darah naga hitam kehancuran. Ya, Jieyan mengangguk serius lalu langsung duduk bersila dan melempar pil ki abadi ke dalam mulutnya. Pil tersebut langsung cair di tenggorokannya, ki dalam jumlah yang cukup besar tampak menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya. Akar spiritual Jieyan menyerap banyak ki dari pil tersebut dengan rakus. Jika itu kultivator lain setingkat dengan Jieyan, ketika ia mengkonsumsi pil ki abadi, mereka mungkin akan mencapai tingkat kultivasi transformasi abadi tahap puncak. Tetapi untuk Jieyan yang membutuhkan sumber daya yang jauh lebih banyak, ia hanya akan mencapai tingkat transformasi abadi tahap akhir. Karena adanya garis darah naga hitam kehancuran,
waktu bagi Jie Yan untuk mencerna ki tersebut tidak akan terlalu lama. Untuk Xia Yue'er, ia hanya menonton ke arah Xiao Zia yang tampak melakukan sesuatu. Saat ini terlihat Xiao Zia sedang menggigit jarinya lalu darahnya yang menetes ia tuliskan di permukaan tanah. Itu adalah simbol kuno bagi para roh. Dan tentu bagi Xiao Zia yang telah hidup sangat lama, ia akan mengetahui tentang simbol kuno dari alam roh. Wanita, apakah kau hendak menggunakan formasi darah? Jika kau melakukan itu hanya untuk memisahkan efek jimat bulan, itu akan sangat merugikanmu, ucap Xia Yue'er. Walaupun ia benci pada Xiao Zia, dari lubuk hatinya ia tidak ingin wanita menyeramkan itu terluka. Oh, Yue'er kecil tampaknya sangat perhatian. Apa kau khawatir padaku? Tenaga Xiao Zia dengan nada menggoda. Wajah Xia Yue'er gelap seketika. Amarahnya naik seketika saat ia berteriak dengan lantang sambil menunjuk ke arah wajah Xiao Zia, siapa juga yang peduli padamu wanita sialan. Xiao Zia hanya terkekeh kecil mendengar teriakan Xia Yue'er. Tetapi ia tidak akan mengalami kerugian sama sekali karena ia memiliki formasi lainnya yang dapat terus-menerus memulihkan vitalisnya yang hilang. Inilah sebabnya ketika berada di Kota Pedang, ia tidak peduli sama sekali membakar esensi darahnya karena ia dapat mengembalikannya dengan mudah hanya dalam waktu beberapa minggu. Saat lambang-lambang kuno telah selesai, Xiao Zia hanya menunggu Jie Yan selesai berkultivasi. Apa yang dibuat oleh Xiao Zia adalah satu lingkaran besar menggunakan kata kuno, dan 3 lingkaran kecil untuk lambang kuno, tempat menyerap sesuatu yang ada di lingkaran tulisan kuno. Sementara itu, Jie Yan yang telah berkultivasi selama lebih dari setengah hari, merasakan bahwa ia berada di ambang terobosan. Bom! Ledakan kecil terjadi ketika Jie Yan berhasil menerobos tingkat transformasi abadi tahap akhir. Saat ini ia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Xia Yue'er, sementara Xiao Zia satu tahap di bawah mereka. Ketika terobosan terjadi, Jie Yan dapat merasakan bahwa ki-nya berlipat ganda seketika. Ini adalah keunikan untuk para kultivator yang membutuhkan hampir 3 kali lipat sumber daya daripada kultivator lainnya untuk menerobos di tingkat yang sama. Yang pertama adalah, kepadatan ki mereka akan lebih tinggi daripada kultivator lainnya. Dengan kepadatan ki, tentu saja serangan menggunakan ki akan lebih kuat dari yang seharusnya. Selain dari kepadatan ki, kapasitas jumlah ki di dalam akar spiritual dan semua yang beredar di seluruh tubuh juga meningkat drastis. Ini tentu memberikan manfaat besar, seperti peningkatan tubuh melalui baptisan ki. Untuk masalah konsep, itu sesuatu yang berbeda karena itu harus dipahami untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hufat, Jie Yan menghembuskan nafas yang mengeluarkan uap ki saat ia membuka matanya. Ia tersenyum karena akhirnya ia menerobos ke tingkat transformasi abadi tahap akhir. Walaupun jarak ke tingkat transformasi abadi tahap puncak sangat jauh, ia yakin hanya dengan menggunakan jimat bulan, ia pasti akan mencapainya, bahkan mungkin ke tingkat yang lebih tinggi. Zia, apakah kau tidak mencoba menerobos terlebih dahulu? Tanya Jie Yan penasaran. Tidak, caraku menerobos berbeda dengan kalian berdua walaupun aku roh yang sama dengan Xia Yue'er. Aku kehilangan kultivasi karena disegel, bukan karena kultivasiku diserap sampai ke akarnya. Jika kekuatan spiritual milikku meningkat, akan lebih mudah bagiku untuk menerobos. Ini adalah perpaduan asli tubuhku, jika jiwaku semakin kuat, bagian tubuhku yang lain secara otomatis akan menjadi lebih kuat, ujar Xiao Zia. Mendengar hal itu, Jie Yan hanya mengangguk kecil dan tidak bertanya lagi. Ia pun menatap ke arah tulisan-tulisan dan lambang kuno tercetak di permukaan tanah. Ia tidak heran sama sekali bahwa Xiao Zia akan mengetahui karakter seperti itu karena bahkan Xia Yue'er juga mengetahuinya. Jie Yan juga berencana untuk mempelajari hal itu ketika ia melakukan fusi dengan Xia Yue'er ataupun Xiao Zia nantinya. Lalu, apakah kita akan memulai menggunakan jimat bulan? Tanya Jie Yan. Ya, Xiao Zia mengangguk kecil. Jie Yan tidak membuang waktu lagi dan langsung mengeluarkan jimat bulan lalu memberikannya kepada Xiao Zia. Menatap jimat bulan, Xiao Zia pun tersenyum lalu berkata, menggunakan benda ini, kita bertiga pasti akan mencapai tingkat emas abadi. Bab 236. Mulai menyerap jimat bulan. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yue'er, duduklah di lambang kuno tanda kunci konsep. Perintah Xiao Zia saat menunjuk ke arah salah satu lambang kuno yang mengartikan kata konsep. Xia Yue'er tidak membantah sama sekali dan langsung terbang lalu duduk di lingkaran tersebut.
Untukmu, duduklah di lambang kuno dengan arti Qi, ucap Xiao Zia kepada Jie Yan saat menunjuk ke arah lingkaran lainnya. Ya, Jie Yan mengangguk kecil lalu langsung duduk bersila di lambang kuno yang ditunjukkan oleh Xiao Zia. Setelah keduanya duduk bersila di lingkaran, Xiao Zia pun membawa jimat bulan ke tengah tulisan kuno membentuk lingkaran besar. Saat Xiao Zia meletakkan jimat bulan di tengah, ia pun langsung membuat gerakan khusus yang membuat tulisan membentuk lingkaran besar bersinar terang. Di saat itu juga, ia langsung menghilang lalu muncul di lambang lingkaran kecil lalu duduk bersila. Tap, Xiao Zia menamparkan permukaan tanah menggunakan telapak tangan kanannya sambil bergumam, formasi darah kuno, lambang pemisah tubuh. Dung, saat semua pola-pola yang ada di permukaan tanah aktif, itu langsung membuat jimat bulan bereaksi. Drurt, makam pedang kematian bergetar keras saat formasi tersebut aktif. Ini adalah formasi yang hanya diketahui oleh Xiao Zia di seluruh 33 surga. Bahkan para Raja Roh tidak akan mengetahui formasi seperti itu. Ini bisa disebut sebagai formasi terlarang. Dan fungsinya adalah memisahkan berbagai hal penting dari satu objek, tidak terkecuali untuk tubuh manusia sekalipun. Itulah mengapa itu bisa disebut sebagai teknik terlarang karena sangat berbahaya. Kesalahan fatal sedikit saja bisa menyebabkan kematian pada objek ataupun pengguna formasi. Jimat bulan yang awalnya berada di permukaan tanah, perlahan melayang ke udara. Di saat itu juga, retakan terjadi di jimat bulan. Semakin lama, retakan semakin banyak dan dalam waktu kurang dari 1 menit, jimat bulan pun akhirnya hancur sepenuhnya. Setelah itu, jimat bulan itu pun berputar-putar. Di saat berputar, urutan konsep yang menyebar keluar langsung bergerak ke arah Xia Yuer. Sama halnya untuk Qi yang perlahan terpisah langsung bergerak ke arah Jie Yan. Dan untuk aura spiritual, itu belum bergerak sama sekali karena Xiao Zia belum mencoba untuk menyerapnya. Alasannya tentu saja sederhana, ia tahu bahwa tempat yang dimasuki oleh Jie Yan tidaklah aman. Dengan gerakan tertentu, Xiao Zia pun mengaktifkan formasi lainnya karena sedari awal, tulisan dan lambang kuno tidak hanya membuat 1 atau 2 formasi, itu adalah keseluruhan tulisan dan lambang yang akhirnya akan membentuk puluhan formasi. Jie Yan dan Xia Yuer yang sedang tenggelam dalam kultivasi, sama sekali tidak mengetahui hal itu. Agar aman berkultivasi di tempat ini, aku harus menggunakan beberapa formasi tambahan. Batin Xiao Zia. Karena ia sudah diakui oleh Jie Yan dan juga Kaisar Manusia generasi pertama, ia pasti akan selalu berada di sini Jie Yan dan membantunya jika dalam kesulitan. Inilah sebabnya Xiao Zia juga terkadang buru-buru untuk meningkatkan kekuatannya agar tidak ditinggalkan oleh Jie Yan. Ia tahu bahwa sekalipun ia tidak memiliki halangan dalam terobosan mencapai puncak, kecepatan kultivasi Jie Yan masih lebih cepat daripada dirinya. Jika kultivasi Jie Yan selalu lebih tinggi, Xiao Zia merasa ia tidak akan bisa membantu Jie Yan yang sudah ia anggap sebagai kerabat darahnya sendiri karena mereka memiliki ayah yang sama. Formasi segel, formasi kematian, formasi kuno, formasi darah. Lebih dari selusin formasi pun langsung diaktifkan oleh Xiao Zia yang membuatnya sedikit kelelahan. Ketika aku menyerap kekuatan spiritual yang sangat tinggi ini, pemulihan tubuhku akan berlipat ganda sebanyak 3 kali, mendekati pemulihan tubuhku ketika berada di puncaknya. Gumam Xiao Zia dengan wajah sedikit pucat saat menutup matanya. Di saat itu juga, kekuatan spiritual yang berasal dari pecahan jimat bulan bergerak ke arahnya. Ketiganya pun akhirnya berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Butuh waktu cukup lama sehingga Xiao Zia menggunakan banyak formasi agar tidak ada yang mengganggu mereka berkultivasi. Makam pedang. Roh artefak yang sedang bermeditasi seorang biasa tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah tempat Jie Yan berkultivasi dengan wajah yang sangat serius. Apa ini? Bagaimana mungkin ada formasi tercipta begitu banyak dalam satu lingkaran formasi? Roh artefak ini tidak bisa menenangkan dirinya karena jika ada roh yang mampu melakukan itu, dia bisa dikatakan sebagai yang paling berkuasa di antara para roh. Mata roh artefak yang berwarna emas menatap lurus ke arah dalam formasi dengan tajam. Karena tempat Jie Yan dihukum adalah wilayah kekuasaannya, ia dapat melihat secara samar ke dalam formasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Ini, 2 roh. Salah satunya memang roh peri yang sering muncul. Tetapi, roh apa itu? Kenapa aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Selain dari itu, mata roh artefak pun menatap ke arah pecahan jimat bulan dengan mata menyusut tajam. Replikasi jimat bulan milik Dewi Bulan.
Dari mana mereka mendapatkannya? Tanya roh artefak dengan nada terkejut. Sebagai eksistensi yang telah ada semenjak 33 surga pertama kali tercipta, ia tentu pernah melihat Dewi Pedang yang menggunakan jimat bulan. Dan apa yang sedang diserap oleh Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia adalah replika jimat bulan yang dapat digunakan sebagai bahan kultivasi. Jika itu jimat bulan yang asli, siapapun mungkin tidak akan dapat mencernanya karena itu terkait erat dengan nyawa Dewi Bulan. Pemuda itu memiliki sangat banyak hal yang tidak mungkin dimiliki oleh kultivator lainnya. Untuk pertama kalinya, aku dapat melihat seseorang dapat melanggar aturan alam dengan melakukan kontrak dengan dua roh. Dia juga memiliki pedang aneh yang cukup familiar. Selain dari itu, dia memegang sesuatu yang mirip dengan cermin tembaga. Roh artefak menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengevaluasi Jie Yan sekali lagi. Karena kau memiliki asal-usul yang cukup misterius, maka aku akan mencoba mengujimu. Tetapi jangan khawatir, setiap kali kau mampu menyelesaikan ujian, maka niat pedang milikmu akan tumbuh lebih cepat walaupun kau memiliki padang aneh yang dapat meningkatkan niat pedangmu setiap waktu, ucap roh artefak dengan nada yang sedikit dalam. Semula tetua pertama telah bertemu dengannya lalu mendiskusikan sesuatu dengannya. Roh artefak telah setuju untuk memberi ujian kepada Jie Yan tanpa membunuhnya seperti murid lainnya. Tetapi saat ini ia ingin memberikan sesuatu yang lebih karena menurutnya Jie Yan adalah kultivator yang berbeda daripada kultivator lainnya. Di dalam makam pedang kematian, Xiao Zia yang sedang berfokus pada penyerapan kekuatan spiritual, sedikit mengerutkan keningnya karena merasakan bahwa seseorang menembus formasi untuk memata-matai mereka berkultivasi. Aura ini, apakah mungkin bahwa makam pedang ini adalah sebuah artefak? Jika benar, maka seseorang yang mencoba memata-matai kami adalah roh artefak. Batin Xiao Zia. Ia menaikkan sedikit sudut bibirnya karena ia telah merencanakan sesuatu. Sebagai rubah tua, ia tentu akan memanfaatkan segala sesuatunya jika itu dapat memberi dirinya, Jie Yan ataupun Xia Yuer sebuah keuntungan. Bab 237. Tingkat emas abadi tahap awal. Sudah 2 bulan lebih Jie Yan dilempar ke makam pedang kematian. Di waktu itu, Jie Yan bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia melakukan kultivasi pintu tertutup. Selama waktu itu, beberapa kali semangat niat pedang datang ke tempat Jie Yan untuk mengacau, tetapi formasi yang digunakan oleh Xiao Zia membuat mereka semua tidak bisa masuk. Selain dari semangat niat pedang, hal lainnya yang mencoba merobohkan formasi adalah binatang roh aneh yang hidup di bawah tanah. Mereka tampak seperti campuran bintang dan manusia, memiliki kulit hijau dan cukup menjijikkan. Makhluk aneh itu juga menggunakan senjata untuk bertarung, hal lainnya yang membuat siapapun terkejut, binatang roh aneh itu mampu menggunakan niat pedang. Inilah sebabnya siapapun yang masuk ke dalam makam pedang kematian hampir semuanya tewas. Selain dari harus menghadapi semangat niat pedang, mereka juga harus melawan binatang roh misterius di goa bawah tanah. Di dalam formasi tempat Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia berkultivasi, pecahan dari jimat bulan terlihat sudah hampir habis. Bom! Ledakan kecil terdengar di dalam formasi dan asal dari ledakan kecil berasal dari tubuh Jie Yan yang masih terus berkultivasi. Aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya saat ini. Walaupun Jie Yan tidak memiliki elemen yang membuat warna Qi-nya menjadi emas, ini adalah ciri khas dari para kultivator yang telah mencapai tingkat emas abadi. Alasan kenapa disebut sebagai emas abadi, itu dikarenakan akar spiritual setiap kultivator akan menumbuhkan ciri khas baru, yaitu liris-liris emas pada akar spiritual mereka masing-masing. Ciri khas tersebut membuat Qi yang dihasilkan tanpa sadar berubah menjadi emas jika tidak dirubah menjadi sebuah elemen. Selain dari itu, jauh di dalam akar spiritual, ada sebuah benih berwarna emas, itulah inti baru untuk akar spiritual. Itu juga akan menjadi cikal bakal evolusi setiap kultivator ke tingkat berikutnya di masa depan jika mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Terobosan Jie Yan saat ini adalah terobosan ke tingkat abadi emas tahap awal. Saat terobosan terjadi, Qi yang ada di dalam tubuhnya seperti sebuah danau yang luas yang awalnya hanya seperti sebuah kolam kecil. Persediaan Qi-nya bisa dikatakan sangatlah besar, ini juga adalah pengaruh yang diterima oleh Jie Yan karena sumber daya yang ia serap adalah bagian dari jimat bulan. Penyerapan Qi melalui akar spiritual juga meningkat drastis, di saat itu juga, sisa Qi dari jimat bulan langsung habis diserap oleh Jie Yan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Saat persediaan Qi telah habis,
formasi yang ada di sana secara otomatis menahan Jie Yan untuk menyerap hal lainnya. Ini juga agar Jie Yan tidak mengganggu kultivasi Xia Yuer dan Xiao Zia. Hufat. Jie Yan menghembuskan nafas saat ia perlahan membuka matanya, lalu tersenyum kecil karena akhirnya kultivasinya telah meningkat drastis, mencapai tingkat emas abadi tahap awal dari tingkat transformasi abadi tahap akhir. Kultivasiku telah meningkat. Selanjutnya, apa yang harus aku capai adalah meningkatkan manual yang aku olah dan juga semua konsep yang aku kuasai. Batin Jie Yan. Ketika ia memikirkan cara untuk meningkatkan konsep ruang dan waktu, ia merasa sedikit menyesal karena mencari sumber daya untuk meningkatkan konsep seperti itu sangatlah sulit. Sama halnya untuk konsep kehancuran. Untuk dirinya sendiri pun, Jie Yan sangat yakin bahwa jalan yang ia ambil sangatlah sulit. Namun ia sangat yakin bahwa ketika ia mencapai puncak dari ketiga konsep itu, maka kekuatannya mungkin tidak akan dapat dibendung oleh para kultivator ataupun makhluk lainnya di tingkat yang sama. Untuk niat pedang, Jie Yan sama sekali tidak khawatir karena ia tahu bahwa pedang miliknya akan membuatnya semakin mahir secara alami dalam hal niat pedang. Sementara lainnya, kemampuan berpedang yang ia miliki serta teknik merupakan warisan tingkat tinggi jadi tidak perlu mempelajari teknik yang lebih rendah kecuali ada teknik tertentu yang cukup kuat lainnya. Tatapan Jie Yan tertuju pada Xia Yuer dan Xiao Zia yang masih berkultivasi, lalu menatap dengan seksama ke arah sisa pecahan jimat bulan bahwa itu tidak lama lagi akan menghilang. Tatapan Jie Yan terfokus pada Xiao Zia yang tampaknya hampir selesai berkultivasi. Apa yang membuatnya sedikit berkedut, Xiao Zia menerobos begitu saja tanpa fluktuasi apapun. Ini seperti menghirup udara di alam, siapapun yang melihat Xiao Zia menerobos, mereka semua pasti akan iri. Zia juga tampaknya telah selesai, kultivasinya juga mencapai tingkat abadi tahap awal. Batin Jie Yan lalu menatap ke arah Xia Yuer. Apa yang dilihat oleh Jie Yan adalah, Xia Yuer menggabungkan konsep cahaya biasa dengan konsep cahaya bulan menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu yang lain. Itu tetaplah konsep yang sama tetapi efek yang dihasilkan pasti lebih kuat. Semisal, Xia Yuer yang awalnya menyerang menggunakan konsep cahaya, itu akan menghasilkan daya ledak kuat, tetapi dengan penggabungan dengan konsep cahaya bulan, daya serang meningkat sedikit, selain dari itu, kecepatan serangan hampir berlipat ganda. Jie Yan, bersiap-siaplah. Setelah Yuer kecil selesai berkultivasi, kita akan segera bertarung. Di luar terdapat beberapa semangat niat pedang, jumlahnya adalah 9. Selain dari itu, ada binatang roh aneh yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, mereka semua ahli pedang. Aku tidak tahu bagaimana bisa binatang roh mencapai tahap seperti itu. Tetapi, mereka tampaknya lebih berbahaya daripada semangat niat pedang. Xiao Zia yang perlahan berdiri di tempat, berkata dengan nada serius. Mendengar hal itu, Jie Yan mengaktifkan mata dewa dan menatap ke arah luar formasi dan menemukan banyak semangat niat pedang. Selain dari itu, ia melihat binatang roh yang memiliki wujud seperti manusia, tetapi lebih pendek dalam hal tinggi tubuh. Binatang roh itu tampak buas, bergerak hanya dengan insting binatang, berkulit hijau, mata merah dengan pupil vertikal. Selain dari itu, binatang roh itu selalu meneteskan air liur karena tampaknya mereka selalu ingin makan, mencari mangsa untuk disembelih. Tetapi, apa yang membuat Jie Yan terkejut, niat pedang yang cukup kuat menyelimuti seluruh tubuh binatang roh tersebut. Hal lainnya, binatang roh tersebut tampak tidak melakukan konflik dengan semangat niat pedang. Ini membuat Jie Yan semakin penasaran karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa binatang roh tersebut sangat liar. Binatang roh ini tidak biasa. Aura liar seperti binatang buas kehilangan akal sehat bukanlah suatu kebohongan. Tetapi, kenapa mereka tidak bentrok dengan semangat niat pedang? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kecuali, mata Jie Yan menyusut tajam karena sudah memikirkan kemungkinan bahwa binatang roh tersebut pasti dipimpin oleh binatang roh kuat yang memiliki akal sehat tinggi. Kau pasti menyadarinya bukan? Tanya Xiao Zia yang menatap ke arah luar juga. Ya, Jie Yan mengangguk kecil. Jie Yan, bukankah kau memiliki teknik untuk mengendalikan binatang roh? Bisakah kau mengendalikan mereka? Tanya Xiao Zia. Jie Yan hampir lupa akan hal itu. Tetapi ia langsung mencobanya, karena jika ia bisa mengendalikan semua binatang roh itu, maka semuanya akan lebih mudah. Bab 238. Sosok misterius. Aku akhirnya mencapai tingkat emas abadi tahap awal. Xia Yuer yang membuka matanya, berkata dengan nada penuh semangat.
Ia tidak sabar lagi untuk melihat seberapa kuat ia saat ini dengan cara bertempur melawan musuh kuat. Kau sudah selesai UER. Jika sudah, kita akan segera bertarung setelah formasi ini dilepaskan, ujar Jie Yan saat menatap Xia UER yang masih memasang wajah bahagia. Oh, tampaknya waktunya sangat tepat. Xia UER perlahan terbang menggunakan sayapnya dan berkata dengan nada angkuh. Tetapi, ketika Xia UER melihat ke arah Xiao Zia, wajahnya sedikit gelap lalu bergumam kecil, sebelumnya tingkat kultivasiku dan Jie Yan lebih tinggi darinya satu tahap. Bagaimana bisa saat ini dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kami? Xiao Zia tentu dapat mendengar gumaman dari Xia Yuer. Ia hanya meliriknya dengan senyum kecil dan di mata Xia Yuer itu adalah provokasi langsung. Wanita sialan, walaupun kau memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku? Xia Yuer berkata dengan nada sedikit kesal. Tetapi Xiao Zia hanya mengabaikannya. Ia menatap ke arah Jie Yan lalu Jie Yan pun mengangguk padanya. Bersiap-siaplah, ucap Xiao Zia saat ia melambaikan lengannya. Di saat itu juga, semua formasi yang ia buat pun langsung meledak layaknya sebuah gelombang kejut ke segala arah. Bush! Semangat niat pedang dan banyak binatang roh berwarna hijau pun terhempas ke segala arah. Celah kecil tempat Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia juga hancur berantakan. Grea, salah satu bintang roh tersebut pun tampak semakin liar. Dia langsung melakukan gaya tolakan lalu melesat ke arah Jie Yan sambil mengayunkan pedang karatan dengan kedua tangannya dari atas ke bawah ketika tiba di depan Jie Yan. Terang, bush, bom, kaki di bawah Jie Yan tampak cekung ke arah dalam saat ia menahan tebasan tersebut dengan satu tangan menggunakan pedang. Jie Yan tersenyum kecil, sedikit terkejut dengan kekuatan fisik bintang roh tersebut. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah samping yang membuat bintang roh tersebut terpental kembali. Krang, mata Jie Yan melebar sedikit, di saat itu juga, kekuatan misterius meledak ke segala arah. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Semua bintang roh tersebut langsung mencekam kepala mereka masing-masing menahan rasa sakit tiada taraf yang menusuk otak mereka. Ini, Jie Yan terkejut melihat apa yang terjadi. Perlawanan untuk menundukkan semua bintang roh tersebut sangatlah besar. Baru kali ini ia mengalami hal itu ketika mencoba menundukkan bintang roh. Bahkan untuk Xiao Zia menyipitkan matanya karena tahu bahwa sesuatu yang mengendalikan bintang roh tersebut bukanlah jenis binatang roh biasa. Di suatu tempat di kedalaman tanah, terlihat ruangan yang cukup gelap. Banyak sosok yang mirip dengan bintang buas yang dilawan oleh Jie Yan dan kelompoknya di dalam sana. Mereka semua tampak berbaris dengan rapi dan berlutut ke arah satu arah. Di depan kerumunan binatang roh tersebut, terlihat sosok setinggi 5 meter, dengan kulit hijau, taring di kedua sisi rahangnya yang menjulang ke atas. Sosok yang terlihat sangat kekar, dengan pedang besar di punggungnya. Sosok tersebut duduk di kursi yang membuatnya terlihat seperti seorang raja. Tetapi, apa yang mengejutkan adalah, sosok tersebut menggunakan pakaian robek, dan itu sedikit mirip dengan pakaian yang digunakan oleh para tetua sekte pedang. Sudah lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada cara untuk keluar dari tempat ini, kecuali pintu masuk terbuka cukup lama dan aku bisa bergegas secepat mungkin untuk keluar. Kekuatanku ditekan ke level yang sangat rendah di tempat ini. Hanya tingkat abadi emas tidak akan mampu membobol dinding tempat ini. Ucap sosok tersebut. Sosok tersebut menatap ke arah depan, memperhatikan ratusan makhluk hijau, mereka semua adalah binatang roh yang ia ciptakan seorang diri. Dan mereka semua tercipta melalui daging dan darah para murid yang dilempar ke dalam makam pedang kematian. Alasan dia mampu melakukan hal itu, semuanya dikarenakan tubuhnya telah terkontaminasi oleh kekuatan yang ada di dalam makam pedang kematian setelah dirinya dilempar ke dalam karena membuat kesalahan khusus, yaitu membunuh banyak tetua di masa lalu untuk menunjukkan supremasinya. Dan juga, karena semuanya tercipta melalui daging dan darah manusia yang telah tewas, para semangat niat pedang tidak mengincar semua ciptaannya. Melihat semua bawahannya, sosok tersebut tidak puas sama sekali karena mereka semua yang terkuat hanyalah tingkat emas abadi tahap menengah. Ini juga dikarenakan tingkat kekuatannya mempengaruhi bawahan yang ia ciptakan seorang diri. Tiba-tiba saja, kekuatan misterius meledak ke arah sosok tersebut yang membuatnya melebarkan matanya. Bush! Semua bawahannya tampak meraung kesakitan, memegang kepala mereka masing-masing. Tetapi untuk sosok tersebut, dia hanya sedikit terpengaruh.
Tubuhnya sedikit gemetaran, tetapi itu langsung ditekan oleh semangat juang yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan ini, sosok tersebut berdiri dengan kokoh dan menatap ke arah tempat yang jauh. Darah binatang buas di dalam tubuhnya sedikit terpengaruh yang membuat sosok tersebut menjadi sedikit tersinggung. Wow, sosok tersebut mengepalkan kedua tangannya dengan kuat lalu berteriak keras ke arah kejauhan. Gelombang suara yang dihasilkan membuat aura tak kasat mata tersebut langsung ditekan yang membuat semua bawahannya kembali normal. Siapapun dia, tangkap dia dan bawa padaku. Perintah sosok tersebut setelah selesai berteriak keras menepis aura tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Ratusan bintang roh tersebut berteriak keras lalu mencengkram erat pedang mereka masing-masing dan berlari ke arah sumber aura tidak dikenal yang mencoba menekan mereka sebelumnya. Sementara itu, sosok yang menjadi penguasa para binatang roh itu pun memiliki kilatan tertentu di matanya. Ia mengambil pedang besar di punggungnya dan menyelimutinya dengan niat pedang yang sangat tinggi. Niat pedang milikku juga ditekan sebesar mungkin. Aku sebagai ahli pedang nomor 1 di Sekte Pedang Bintang Tianyu sudah jatuh ke level ini. King Long, ketika aku keluar dari tempat ini, maka kaulah yang pertama akan aku bunuh. Teriak sosok tersebut sekuat tenaga lalu mengayunkan pedang besar di tangannya secara acak. Sraing, blar, ayunan pedang tersebut membentuk niat pedang seperti sebuah pusaran lalu menghantam dinding, memberikan efek yang sangat besar. Dinding yang sangat tebal itu pun dilubangi cukup dalam. Tetapi sosok tersebut tidak puas sama sekali karena di masa lalu ketika kekuatannya tidak ditekan, ia bisa membelah seluruh sekte pedang dengan hanya satu ayunan pedang. Roh artefak, apa kau mendengarku? Lepaskan aku dari tempat ini. Kau terlalu bodoh untuk setia kepada klan King. Teriak sosok tersebut sekali lagi sekuat tenaga. Petir berwarna hijau bercampur emas meledak ke segala arah yang membuat banyak tempat retak seperti jaring laba-laba. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali yang membuat sosok tersebut tampak semakin gila. Bab 239. Awal pertarungan dengan binatang roh dan semangat niat pedang. Jie Yan menggunakan teknik untuk mengendalikan binatang roh, tetapi ia terkejut tiba-tiba karena dapat merasakan adanya ledakan kekuatan tertentu yang langsung menekan teknik yang ia gunakan. Kekuatan ini adalah pengendalian mutlak terhadap bintang roh hijau ini. Batin Jie Yan dan tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan mereka, maka lebih baik untuk menghabisi mereka semua. Yuer, lawan para semangat niat pedang itu. Zia, kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku dapat merasakan bahwa sejumlah musuh mendekat ke tempat ini. Urus mereka, aku akan menghabisi para bintang roh ini. Ucap Jie Yan. Serahkan kepada putri ini. Mereka hanyalah sisa-sisa kekuatan dari keahlian pedang. Tidak layak dipandang sama sekali. Ucap Xia Yuer saat di sekelilingnya banyak tercipta lingkaran formasi kecil. Di saat itu juga, ia langsung terbang ke arah para semangat niat pedang untuk membereskan mereka. Sementara itu, Xiao Zia membuat lingkaran formasi dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah. Ia langsung bergerak menyelinap ke arah tempat yang cukup jauh, mencoba menghabisi para binatang roh yang tampaknya mendekat. Sedangkan untuk Jie Yan, ia membuat kuda-kuda menyerang, menatap sekumpulan bintang roh yang tampak sangat marah ketika menatapnya. Semua binatang roh itu pun langsung melesat ke arah Jie Yan. Melapisi pedang karatan di tangan mereka dengan niat pedang. Melakukan hal itu, tentu akan membuat pedang karatan menjadi sangat tajam. Aku tidak tahu bagaimana bisa makhluk aneh seperti kalian menguasai niat pedang. Tetapi kalian semua akan terbunuh di sini dan aku ingin melihat siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan mengendalikan kalian. Ucap Jie Yan saat ia membaut kuda-kuda menyerang, menunggu para binatang roh mendekat ke arahnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Saat beberapa binatang roh sudah mendekat ke arahnya, Jie Yan pun langsung melancarkan serangannya. 4 binatang roh mencoba menebasnya tetapi Jie Yan langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sraing, ayunan pedang horizontal sambil bergerak dengan kecepatan tinggi langsung membelah keempat binatang roh tersebut. Walaupun keempatnya mencapai tingkat abadi emas tahap awal, mereka semua tidak akan mampu menghadapi kultivator seperti Jie Yan. Darah berwarna hijau berceceran dan jatuh ke permukaan tanah di saat Jie Yan membelah 4 binatang roh hanya dengan satu serangan. Wow, sisa dari binatang roh tersebut langsung menyerang bersama-sama ke arah Jie Yan karena Jie Yan baru saja selesai menyerang. Menatap hal itu, Jie Yan hanya melirik sekilas lalu menaikkan sudut bibirnya.
Jika itu sebelum ia menerobos, mungkin ia akan tewas di makam pedang kematian. Tetapi untuk saat ini, menghadapi ratusan binatang roh setingkat itu tidak akan membuatnya menerima kerugian. Hanya masalah waktu untuk membereskan mereka semua. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Jie Yan langsung melancarkan serangannya yang selanjutnya, puluhan bilah melesat ke segala arah. Srak, srak, terang, terang. Beberapa binatang roh terkena tebasan tersebut dan banyak juga yang menepis serangan dari Jie Yan. Satu binatang roh terdekat pun mengayunkan pedangnya sekali lagi setelah menepis bilah ki yang dilancarkan oleh Jie Yan sebelumnya. Dengan reaksi yang sangat tinggi, Jie Yan mengangkat pedangnya ke arah atas untuk menahan tebasan tersebut. Terang, bush. Niat pedang yang cukup kuat meledak ke segala arah. Binatang roh tersebut tampak menggerakkan giginya dengan marah karena Jie Yan sangat mudah menahan serangannya. Satu lagi binatang roh mencoba memotong Jie Yan dari arah belakang. Tetapi Jie Yan tetap tenang. Ia langsung menjulurkan tangan kirinya ke arah binatang roh yang masih berusaha menekannya. Tap, Jie Yan langsung mencekik binatang roh tersebut lalu memutar tubuhnya serta mengangkat binatang roh di tangannya ke arah udara. Sraing, jeres. Darah yang cukup banyak menyemprot ke udara, Jie Yan yang menyaksikan itu menaikkan sudut bibirnya lalu menghunuskan pedangnya menembus tubuh binatang roh yang ia cekik. Jelep, pedang Jie Yan menembus tubuh binatang roh tersebut, bila itu juga langsung menembus leher binatang roh lainnya yang menyerang temannya sendiri yang dibuat oleh Jie Yan menjadi tameng hidup. Melihat semua binatang roh semakin liar karena mencium bau darah kawanannya, Jie Yan tidak mau membuang waktu lagi karena tua bahwa ratusan binatang roh lainnya hendak mencapai lokasi tempat itu. Ia menduga bahwa Xiao Zia akan kesulitan jika mencoba melawan mereka semua seorang diri. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Bush. Tempat dalam ruang lingkup lebih 10 meter pun ditutupi oleh kabut ungu yang menutupi pandangan para binatang roh. Ketika binatang roh mencoba untuk menghapus semua kabut ungu menggunakan niat pedang, Jie Yan langsung bereaksi terlebih dahulu. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing, sraing, sraing. Dalam sekejap, Jie Yan langsung menebas lebih dari 10 kali sambil terus berpindah di dalam kabut ungu. Tentu ia melakukan hal itu karena kabut ungu itu bisa disebut sebagai domain khusus untuk garis darahnya. Wush! Saat kabut ungu lenyap, sosok Jie Yan terlihat dengan posisi berjongkok, seperti baru saja selesai mengayunkan pedangnya. Jeres! Darah yang sangat banyak muncrat ke udara, darah itu berasal dari para binatang roh yang tampak membeku di tempat, karena leher mereka semua dipenggal oleh Jie Yan. Cukup lama untuk membereskan mereka semua. Gumam Jie Yan saat memperbaiki postur tubuhnya lalu menatap ke arah semua binatang roh yang perlahan tumbang. Namun, ketika Jie Yan ingin memeriksa lebih cermat terhadap mayat binatang roh tersebut, ia menaikkan sedikit alisnya karena merasakan bahwa banyak niat pedang yang perlahan merasap ke dalam pedang yang ada di tangannya. Tentu hal ini membuat Jie Yan terkejut karena niat pedang itu disalurkan kepadanya dan memperdalam pemahamannya terhadap niat pedang. Ia langsung menatap ke arah sumber tersebut dan menemukan bahwa itu berasal dari semangat niat pedang yang telah dihabisi oleh Xia Yuer. Apakah itu hanya perasaanku saja? Jika benar, maka ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Batin Jie Yan karena merasakan pemahamannya terhadap niat pedang naik sedikit. Ia mencoba mengaliri pedangnya dengan niat pedang dan apa yang ia rasakan memang nyata. Menggunakan mata dewa, ia dapat membedakan antara niat pedangnya saat ini dengan sebelumnya. Jie Yan, mereka tidak kuat sama sekali. Apakah kita akan menjelajahi tempat ini untuk mencari musuh yang lebih kuat? Tanya Xia Yuer saat dia terbang mendekat ke arah Jie Yan. Jie Yan tersadar dari lamunannya. Namun, sebelum ia menjawab, ia menerima pesan telepati dari Xiao Zia yang membuat wajahnya berubah menjadi serius. Yuer, ayo pergi. Di sana ada ratusan binatang roh yang telah bertarung melawan Zia. Ucap Jie Yan dan ia langsung bergegas bergerak ke arah tempat Xiao Zia berada. Ratusan. Wanita sialan. Kenapa dia tidak membagi kesenangan itu sedari awal dan hanya menikmatinya seorang diri? Xia Yuer sangat marah ketika mendengar tentang ratusan musuh. Ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya mengikuti Jie Yan karena ia ingin bersaing dengan Xiao Zia untuk menentukan yang terkuat dengan cara siapa yang akan membunuh musuh paling banyak. Bab 240. Melawan segerombolan binatang roh. Di sisi lain di makam pedang kematian,
Xiao Zia sedang melancarkan serangan menggunakan teknik formasi miliknya ke arah ratusan binatang roh yang tampak menerjang ke arahnya seperti binatang buas tanpa akal sehat. Formasi kematian, hutan tulang kematian. Dung, lingkaran formasi yang cukup besar tercipta, di saat itu juga, tulang yang tajam keluar dari dalam tanah mencoba menusuk banyak binatang roh yang bergerak secara membabi buta. Jelep, jelep, terang, terang, lebih dari 10 binatang roh tewas. Banyak dari mereka yang secara refleks menepis tulang-tulang tersebut dengan pedang yang mereka pegang. Puluhan binatang roh menerjang ke arah Xiao Zia dari semua arah, mengayunkan senjata masing-masing, mencoba membelah Xiao Zia dengan niat pedang yang mereka kuasai masing-masing. Menatap hal itu, Xiao Zia tetap tenang. Walaupun ia tahu sangat sulit membereskan semua binatang roh itu, ia yakin dengan kemampuannya sendiri bahwa ia tidak akan mungkin dikalahkan. Apa yang dipikirkan olehnya saat ini adalah aura supremasi yang mirip dengan milik Jie Yan untuk mengendalikan semua binatang roh tersebut. Formasi kematian, roh perisai kematian. Wush! Di sekitar Xiao Zia, beberapa sosok muncul mengelilinginya, memegang perisai dan langsung mengangkat ke arah atas sedikit mencoba menahan semua tebasan yang dilancarkan ke arah Xiao Zia. Terang, 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 bush! Niat pedang dan konsep kematian meledak ke segala arah. Perisai yang digunakan oleh Xiao Zia, memiliki banyak retakan tetapi tidak dapat ditembus oleh serangan para binatang roh. Kilatan tertentu terlihat di mata Xiao Zia saat lingkaran formasi muncul tepat di bawah kakinya. Formasi kematian, mode Dewi Kematian. Saat lingkaran formasi naik ke atas-atas seperti sebuah cincin di tubuh Xiao Zia, pakaian tambahan terlihat, bercampur dengan naiknya level kekuatannya. Zep, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xiao Zia melesat lalu mengayunkan lengannya, di saat itu juga, sabit hitam dengan dua bilah serta tongkat panjang muncul. Formasi kematian, tebasan kematian. Siang, jeres. Xiao Zia melewati kerumunan binatang roh lalu mendarat dengan posisi selesai melakukan serangan. Beberapa binatang roh terpenggal dalam sekejap, ruang bekas tebasan Xiao Zia tampak berdenyut, mengeluarkan aura kematian yang cukup ekstrim. Para binatang roh marah melihat hal itu, tetapi ketika mereka hendak menyerang lagi, Xiao Zia memiringkan sedikit kepalanya, menatap mereka semua dengan matanya dengan sangat tajam sedikit menyipit. Dek, dek, para binatang roh secara naluriah berhenti di tempat karena merasakan ancaman kematian hanya dari pandangan intimidasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Xiao Zia memang mengeluarkan niat membunuh terkuat yang ia miliki. Sudah pasti makhluk manapun akan merasakan ketakutan karena memang benar bahwa Xiao Zia telah membunuh makhluk tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan gelar roh Dewi Kematian. Akhirnya kalian tiba. Cukup merepotkan melawan mereka semua seorang diri. Gumam Xiao Zia dengan senyum kecil di wajahnya. Di saat itu juga, ia pun langsung mengayunkan sabitnya sekali lagi ke arah permukaan tanah. Jelep, formasi kematian, dunia kematian. Dung! Semua tempat langsung berubah drastis karena Xiao Zia menggunakan kemampuan domain untuk melemahkan mereka semua. Alasan ia tidak menggunakannya sedari tadi, itu dikarenakan saat ini ia sudah menggunakan ki abadi, untuk membuka domain dengan sedikit ki, ia akan sangat cepat kelelahan. Wanita sialan, apakah kau mencoba unjuk gigi dengan melawan mereka semua sendirian? Xia Yuer yang tiba, berkata dengan nada marah. Ia pun menyatukan kedua telapak tangannya lalu lingkaran formasi tercipta di langit-langit goa bawah tanah yang cukup tinggi. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Dung! Buddha yang cukup besar tercipta di udara lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah kerumunan binatang roh yang membeku sesaat karena intimidasi dari niat membunuh Xiao Zia. Sedangkan untuk Jie Yan, ia berdiri di atas batu yang cukup besar menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong karena tampaknya dia marah karena Xiao Zia melawan banyak musuh seorang diri. Para binatang roh tampak lebih marah ketika sadar dari ketakutan sesaat, mereka langsung mengayunkan pedang ke arah langit tanpa rasa takut sama sekali. Sraing, 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 blar, ledakan besar terjadi saat serangan Xia Yuer dan para binatang roh bentrok di udara. Jie Yan menatap hal itu dengan mata menyipit. Apa yang ia pikirkan saat ini adalah apa yang ia lihat sebelumnya, yaitu ketika Xiao Zia mengeluarkan niat membunuh yang cukup ekstrim dan para binatang roh tampak ketakutan. Seliar apapun mereka, tetap saja mereka masih memiliki rasa takut di hatinya, dan itu disebabkan oleh pemimpin mereka sendiri yang membuat semua binatang roh tersebut mengembangkan rasa takut itu sendiri.
Gumam Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya. Yuer, Zia, habisi mereka semua dengan satu serangan saat aku memberikan tekanan kepada mereka. Jieyan mengirim telepati kepada Xiao Zia dan Xia Yuer saat ledakan akibat bentrokan teknik Xia Yuer dan para binatang roh belum pudar. Xia Yuer dan Xiao Zia yang menerima pesan itu pun langsung membuat persiapan melancarkan serangan skala besar dan kuat untuk menghabisi semua binatang roh hanya dengan satu serangan saja. Kalian semua akan mati di sini. Ucap Jieyan saat Ki Raja meledak dari tubuhnya, mencoba menekan semua binatang roh yang ada di sana. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Campuran antara teknik eksklusif garis darah naga hitam kehancuran dan Ki Raja, membuat tekanan yang dihasilkan oleh Jieyan semakin besar. Wush! Debu perlahan menebar ke segala arah, para binatang roh yang awalnya tampak liar, langsung mencengkram erat kepalanya masing-masing. Teriakan kesakitan terdengar dari semua binatang roh tersebut. Ini membuat semua binatang roh tidak akan mampu melawan kecuali pemimpin mereka menggunakan kemampuan yang mirip dengan Jieyan untuk menekan Ki Raja dan teknik supremasi, Dewa Binatang Buas. Di kejauhan, sosok yang menjadi pemimpin binatang roh tentu saja mengetahui apa yang terjadi. Dia pun langsung menggunakan teknik supremasi miliknya untuk membatalkan tekanan yang diberikan oleh Jieyan kepada semua bawahannya. Tetapi, sebelum kemampuan itu menekan kemampuan milik Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer yang telah mempersiapkan teknik formasi sebelumnya pun langsung menyerang ke arah para binatang roh yang masih berteriak kesakitan di permukaan tanah. Formasi cahaya, 1000 pedang cahaya. Formasi alam, pohon kehidupan. Formasi kematian, tangan roh kematian. Formasi pembantaian, pasukan pembantaian. Dung, dung, lingkaran formasi besar berlapis-lapis tercipta di tempat tersebut. Apa yang muncul pertama kali adalah pohon besar yang meledakkan banyak akar lalu meliliti semua binatang roh, menyerap vitalis mereka. Dan di saat itu juga, tangan-tangan hitam memegang erat para binatang roh, mencoba membawa mereka ke dalam kematian. Hal ini membuat semua binatang roh tidak mampu melawan lagi. Dan di saat itu juga, ribuan pedang cahaya bersamaan dengan sosok kabur yang cukup banyak muncul. Pedang-pedang cahaya tersebut langsung menusuk semua binatang roh tersebut lalu sosok buram aneh yang memegang tombak bergerak dengan kecepatan tinggi ke banyak arah acak sambil mengayunkan tombak mereka. Jelep, jelep, jelep. Darah yang sangat banyak berceceran di banyak tempat, hal itu disaksikan oleh Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya karena dengan kerja sama mereka bertiga, ia yakin bahwa tidak akan ada binatang roh yang mampu lolos dari cengkraman kematian. Di tempat lainnya, sosok yang menjadi pemimpin binatang roh itu pun terkejut karena ia memiliki koneksi dengan semua bawahannya. Ia tidak menyangka mereka semua akan tewas dalam waktu hampir bersamaan. Bajingan, siapapun kalian, kalian harus membayarnya karena menghancurkan jerih payah yang aku lakukan selama ini. Sosok tersebut meraung keras ke arah kejauhan, Ki Raja berwarna hijau bercampur emas meledak ke tempat yang sangat jauh. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia langsung menatap ke arah sumber ledakan yang tidak lain adalah Ki Raja tersebut dengan tatapan sangat serius. Ki Raja, siapa dia? Ki Raja ini cukup tinggi, siapapun pemiliknya pastilah seseorang yang sangat mengerikan. Dia juga mampu mengendalikan banyak binatang roh. Ucap Jieyan dengan mata menyusut tajam. Ia tahu bahwa jika ia bertarung secara langsung dengan sosok seperti itu, ia tidak yakin bisa bertarungnya dengan seimbang apalagi menang jika pertarungan 1 lawan 1. Ini juga dikarenakan di Ki Raja yang meledak itu, Jieyan merasakan tingkat kultivasi sosok tersebut yang telah mencapai tingkat emas abadi tahap akhir, mendekati tahap puncak. Bab 241. Mantan Tetua Agung Sekte Pedang. Oh, ternyata siapapun yang mengendalikan semua binatang roh memang tidak biasa sama sekali. Ucap Xiao Zia dengan sudut bibir melengkung sedikit. Xia Yuer yang terbang di udara, hanya melipat kedua tangannya memasang wajah sedikit bersemangat karena tahu bahwa musuh yang ada di tempat yang jauh cukup kuat. Walaupun begitu, ia tetap tidak gentar sama sekali karena sudah lama ia tidak bermain dengan musuh yang sangat kuat yang membuat darahnya mendidih. Untuk Jieyan, dia hanya diam menatap ke arah kejauhan. Ia juga penasaran siapa sebenarnya yang ada di sana apakah itu binatang roh atau tidak. Karena, kemampuan supremasi hanya akan didapatkan oleh sesuatu yang luar biasa. Untuk dirinya sendiri, Jieyan paham bahwa ia memiliki kemampuan supremasi karena warisan dari garis darah yang ia memiliki. Jika itu binatang roh,
Batin Jieyan saat menatap ke arah semua binatang roh yang telah terbunuh di permukaan tanah. Ia merasa sedikit aneh ketika menatap semua binatang roh tersebut, walaupun mereka binatang roh, ada sesuatu yang membuatnya sedikit bingung. Apa yang Jieyan rasakan ketika menatap semua binatang roh tersebut adalah ia merasakan sedikit aura manusia yang membuatnya sedikit bingung. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau apakah? Jieyan kembali menatap ke arah tempat yang jauh dengan tatapan serius. Zia, ayo kita pergi untuk melihat siapa sebenarnya yang mengendalikan para binatang roh ini, ucap Jieyan. Ia pun mengeluarkan sayapnya lalu terbang ke arah sumber ki raja sebelumnya meledak. Untuk Xia Yuer, dia sangat bersemangat, ia langsung terbang mengikuti Jieyan dan tidak sabar untuk melawan sosok kuat yang berada di tempat jauh. Sedangkan Xiao Zia, ia hanya terbang mengikuti. Ekspresinya saat ini sedikit serius karena merasakan ki raja sebelumnya. Ia telah hidup sangat lama, jadi ia mengetahui sedikit tentang level setiap ki raja. Yang ia ketahui, ki raja sebelumnya telah ditempa dalam waktu yang sangat lama, bukan terbangun sangat kuat seperti milik Jieyan dan Xiao Chen. Makam pedang. Roh artefak yang berada di makam pedang menatap kejadian tersebut dengan tatapan acuh tak acuh. Apa yang ia lihat saat ini adalah sosok mantan anggota sekte pedang. Cih, bocah itu semakin keterlaluan. Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu bagaimanapun caranya. Tetapi, aku selalu sedikit kaget ketika melihatmu, kau sangat berani memakan mayat binatang kuno itu agar memperkuat dirimu sendiri karena kekalahanmu dengan King Long. Dan saat ini, kau harus melawan bocah yang baru masuk ke dalam sana. Pertarungan ini tampaknya sedikit menarik. Sangat jarang untuk melihat kultivator muda yang mampu melakukan kontrak dengan dua roh tingkat tinggi. Dan juga, tampaknya kedua roh itu sama sekali tidak terikat dengan hukum alam roh, mereka bisa tinggal selamanya di dunia manusia. Menarik. Kilatan tertentu terlihat di mata roh artefak tersebut. Ia semula tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di makam pedang kematian. Tetapi ketika melihat Jieyan, ia sedikit tertarik untuk melihat seperti apa cara Jieyan melawan mantan anggota sekte pedang tersebut. Kekuatan sosok yang pernah bertarung dengan King Long, Master Sekte Pedang tentu saja sangat kuat. Tetapi di makam pedang, kekuatan hanya bisa mencapai tingkat emas abadi tahap akhir. Jika tidak, kekuatan sosok yang terkunci selama lebih dari 10.000 tahun di dalam sana bisa dikatakan sebagai yang terbaik di bintang Tianyu. Sosok yang sedang memegang pedang besar di tangannya, menatap dengan ganas ke arah tempat Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia datang. Amarahnya saat ini telah mencapai ubun-ubun karena semua bawahan yang ia ciptakan telah hancur. Semula sosok tersebut ingin menggunakan mereka semua ketika keluar dari makam pedang kematian untuk menghancurkan sekte pedang. Ia sangat yakin bahwa ketika kekuatannya kembali ke puncaknya ketika keluar, semua bawahannya akan langsung menjadi kuat. Dengan begitu, tidak akan ada kesulitan baginya untuk menghancurkan sekte pedang. Datanglah. Karena kalian telah menghancurkan semua bawahanku, kalian akan menggantikan keberadaan mereka. Ucap sosok tersebut saat aura berwarna hijau merembes dari dalam tubuhnya. Darah binatang roh di dalam tubuhnya tampak mengamuk, ini adalah ciri khas binatang roh tersebut ketika sedang marah. Tidak lama kemudian, sosok setinggi 5 meter itu pun menatap kedatangan Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Matanya menyipit tajam ketika melihat ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia. Tentu saja sebagai mantan salah satu kultivator terkuat di sekte pedang, ia tidak asing dengan keberadaan roh. Ia sudah sering bentrok dengan roh tingkat tinggi, jadi ia langsung tahu bahwa Xia Yuer dan Xiao Zia adalah roh tingkat tinggi yang hampir tidak pernah terlihat. Dan ketika dia melihat ke arah Jieyan, ia merasakan darahnya mendidih. Ia tidak tahu mengapa, aura Jieyan membuatnya sangat ingin melahapnya dan menjadikannya bagian dari tubuhnya. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia berhenti di jarak hampir 20 meter dari sosok tersebut. Tempat itu sangatlah luas, ruangan itu seperti sebuah aula istana dengan lebar beberapa kem persegi. Makhluk apa itu? Xia Yuer tercengang menatap ke arah musuh yang tampak mengeluarkan aura tirani sepanjang waktu. Bahkan untuk Jieyan terkejut karena sosok tersebut tidak terlihat seperti binatang roh, tetapi memiliki banyak kemiripan dengan binatang roh yang mereka basmi. Hanya Xiao Zia yang memasang ekspresi serius saat ini. Penampilan sosok tersebut walaupun tercampur dengan manusia, ia sangat mengenalinya. Titan kuno, atau lebih sering disebut sebagai Titan tirani.
Ucap Xiao Zia dengan mata tajam menatap ke arah sosok tersebut. Titan tirani. Apa itu? Tanya Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia. Bahkan untuk Jie Yan juga penasaran ras apa sebenarnya itu. Sebelum Xiao Zia berbicara, sosok tersebut pun berbicara, aku tidak menyangka bahwa masih ada yang akan mengenal Titan kuno. Tetapi kau sangat salah, aku bukan Titan kuno. Xiao Zia mengecilkan pupil matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Manusia gila, kau menanam gen Titan kuno di dalam tubuhmu untuk mendapatkan kemampuan mereka. Dan kekuatan supremasi sebelumnya, bisa dipastikan bahwa gen Titan kuno yang kau ambil adalah milik pangeran ataupun Raja Titan kuno. Oh, kau sangat berpengetahuan untuk ukuran roh. Memang benar, aku adalah manusia, bisa dikatakan sebagai tetua agung Sekte Pedang 10.000 tahun yang lalu. Dan di makam pedang kematian ini, dikubur mayat Raja Titan kuno terakhir. Karena kau adalah murid Sekte Pedang yang tampaknya sangat jenius, maka aku akan memberikan sedikit pengetahuan sebelum kau mati dan menjadi bawahanku. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Raja Titan kuno berperang seorang diri melawan seluruh Sekte Pedang, untuk menjatuhkannya, Sekte Utama juga datang membantu. Itulah sebabnya dia dikubur di sini dan roh artefak menjaga mayatnya. Dan tentu saja makam Raja Titan kuno ini bukan tempat sembarangan, seluruh Sekte Pedang adalah sebuah artefak. Menarik bukan? Bagaimana jika seperti ini, kau adalah pemilik Ki Raja yang luar biasa, aku tidak tahu garis darah apa yang kau miliki sehingga memiliki kemampuan supremasi. Jadilah bawahanku, dan aku akan membawamu ke puncak jalan kultivasi. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang saat mengulurkan tangan kirinya ke arah Jie Yan menyambutnya datang. Oh, maaf saja, aku tidak tertarik untuk menjadi bawahanmu. Balas Jie Yan lugas. Sorot mata Tetua Agung Sekte Pedang tampak hendak meledak. Aura tirani yang semula ia tekan kembali muncul lalu ia pun berbicara dengan nada dingin serta niat membunuh yang sangat tinggi, karena kau tidak mau menerima tawaranku, maka aku hanya perlu membunuhmu dan menjadikanmu bawahan setiaku. Bab 241. Melawan Tetua Agung Sekte Pedang. Karena kau menolak kebaikanku, maka hari ini adalah hari peringatan kematianmu. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang. Niat pedang yang sangat kuat menyelimuti seluruh tempat. Konsep mengerikan meledak dari tubuh Tetua Agung Sekte Pedang, di saat itu juga dia langsung menghilang lalu muncul tepat di depan Jie Yan. Mata Jie Yan menyusut tajam karena hampir tidak mampu melihat kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang. Jika saja ia tidak memiliki mata dewa, ia tidak akan mampu melihatnya walaupun itu sekilas. Dengan buru-buru, ia langsung mengangkat pedangnya ke arah atas setelah menyelimutinya dengan niat pedang dan Ki Raja. Tetua Agung Sekte Pedang yang muncul di depan Jie Yan, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Jie Yan dari atas ke bawah. Terang, bom, Jie Yan langsung ditekan ke arah pembukaan tanah yang membuat tanah di bawah kaki Jie Yan cekung ke arah dalam. Cepat dan kuat, batin Jie Yan saat mencoba bertahan dari tekanan dengan kedua tangannya memegang pedang satu di gagang dan satu di ujung bilah pedang. Reaksimu cukup bagus. Tetapi, sebelum Tetua Agung Sekte Pedang menyelesaikan kata-katanya, satu sosok muncul tepat di sampingnya. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Zia yang langsung mengayunkan sabit yang telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Formasi kematian, sabit kematian. Mata Tetua Agung Sekte Pedang menyusut tajam karena tahu bahwa konsep yang digunakan oleh Xiao Zia bukan konsep sembarangan. Itu sama seperti miliknya yang tampak ditekan. Dengan buru-buru, Tetua Agung Sekte Pedang mengangkat lengan kirinya mencoba untuk bertahan dari tebasan Xiao Zia. Terang, bush. Suara dentingan logam terdengar, di saat itu juga, Tetua Agung Sekte Pedang langsung terpental ke tempat yang cukup jauh karena mencoba bertahan dari tebasan Xiao Zia. Berkat fisik warisan dari Raja Titan kuno, kekuatan fisiknya bisa dikatakan setara dengan sebuah senjata. Dengan kata lain, setiap bagian tubuhnya adalah senjata itu sendiri. Formasi alam, kelahiran alam. Xia Yuer tidak tinggal diam dan langsung menggunakan formasi untuk menyerang. Ini, Tetua Agung Sekte Pedang cukup terkejut karena ada roh yang mampu menggunakan formasi menciptakan tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar dan bisa dikatakan cukup kuat. Ia tidak pernah mendengar hal itu sama sekali seumur hidupnya. Sungguh dua roh yang merepotkan. Batin Tetua Agung Sekte Pedang saat ia mendarat dengan mulus lalu melakukan gerakan menggunakan pedangnya saat tumbuhan merambat dalam jumlah yang sangat besar mencoba menyerangnya. Seni Pedang King, tebasan berputar. Sraing, siang, srak, srak,
Serak. Walaupun gerakan Tetua Agung Sekte Pedang tampak sederhana, itu langsung membelah semua tanaman merambat dalam sekejap. Mata Jieyan terkejut melihat teknik berpedang Tetua Agung Sekte Pedang. Walaupun tidak sehebat teknik pedang milik ibunya, itu cukup kuat bahkan di antara para ahli pedang tingkat tinggi di alam abadi. Teleportasi. Zep, Jieyan muncul dalam sekejap di depan Tetua Agung Sekte Pedang yang baru saja selesai menghancurkan teknik formasi Xia Yuer, lah tentu melihat sedikit celah dan langsung menyerang ketika Tetua Agung Sekte Pedang harus berhenti sejenak ketika selesai menggunakan satu teknik. Bocah cilik bajingan. Tetua Agung Sekte Pedang tahu bahwa ia harus memiliki jeda walaupun itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Itulah kelemahan rata-rata setiap teknik berpedang, ada jeda tertentu yang menjadi celah kelemahan teknik berpedang. Dan Jieyan yang sudah tahu akan hal itu langsung menyerang di waktu yang tepat. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing, Jres. Jieyan melewati Tetua Agung Sekte Pedang dan memberikan sedikit luka. Walaupun serangannya cukup kuat, itu masih sulit untuk menembus tubuh Tetua Agung Sekte Pedang yang sangat keras. Mati. Tetua Agung Sekte Pedang tahu bahwa kesempatan datang dan langsung menyerang saat ia mencoba berbalik. Tetapi, apa yang dilihat olehnya membuat Tetua Agung Sekte Pedang meragukan keahlian pedangnya karena Jieyan langsung menyerang kembali dengan kecepatan sangat tinggi tanpa jeda sama sekali bahkan setelah melancarkan teknik berpedang tingkat tinggi sebelumnya. Belitan Ki Raja, seni rahasia, tebasan dimensi. Sraing, Jieyan yang berbalik langsung menebas dari atas ke bawah. Bila pedang miliknya langsung mencoba merobek pertahanan pasif Tetua Agung Sekte Pedang. Srak, Jres. Luka sedalam 1 cm langsung muncul dan mengeluarkan cukup banyak darah dari bahu ke pinggang Tetua Agung Sekte Pedang. Mati. Tetua Agung Sekte Pedang yang menahan rasa sakit, langsung mengerang sekuat tenaga yang ia bisa. Namun saat Tetua Agung Sekte Pedang menyerang, satu sosok aneh muncul tepat di sampingnya mengayunkan tombak yang terlihat seperti sebuah bor. Formasi pembantaian, malaikat pencabut nyawa. Terang, tombak seperti bor tersebut langsung menghantam tepat di leher Tetua Agung Sekte Pedang tetapi itu tidak mampu menembusnya, hanya menusuknya sedikit lebih dalam dari Jieyan. Sementara itu, Jieyan langsung bertahan setelah menyerang sebelumnya, lah juga sedikit lega ketika melihat lingkaran formasi muncul tepat di depannya dan itu adalah lingkaran formasi yang dibuat oleh Xia Yuer. Sraing, perang. Formasi yang dibuat oleh Xia Yuer hancur seketika dan pedang besar Tetua Agung Sekte Pedang yang melemah menghantam pedang Jieyan yang digunakan untuk bertahan. Bush. Walaupun itu melemah, Jieyan masih merasakan berat luar biasa. Lah menggunakan tekanan tersebut untuk melakukan tolakan agar menjauh dari Tetua Agung Sekte Pedang. Jieyan pun mundur di jarak hampir 20 meter dan menatap ke arah Tetua Agung Sekte Pedang dengan tatapan serius. Bajingan. Tetua Agung Sekte Pedang mengayunkan sikunya lalu menyerang sosok yang menikam lehernya. Bam! Ayunan siku tersebut menyebabkan gelombang kejut disertai oleh bilah-bilah kecil yang tercipta melalui niat pedang. Wajah Tetua Agung Sekte Pedang saat ini lebih gelap dari pantat wajan yang hitam karena merasa dipermainkan oleh sekumpulan semut. Ia memegang beberapa luka pada tubuhnya yang mengeluarkan darah. Mata Tetua Agung Sekte Pedang tertuju pada Xia Yuer terlebih dahulu. Ia merasa sedikit jengkel melihat penampilan Xia Yuer yang tampak menantangnya sepanjang waktu. Lalu ia melirik ke arah Xiao Zia dan merasakan ancaman mengerikan. Konsep tingkat tinggi. Apakah dia mengalami kemunduran atau ditekan oleh segel tertentu sehingga melemah? Konsep itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh roh dengan tingkat kultivasi emas abadi. Batin Tetua Agung Sekte Pedang dan merasa bahwa ia melawan eksistensi yang mirip dengannya. Lalu tatapan Tetua Agung Sekte Pedang tertuju pada Jieyan. Pupil matanya mau tidak mau mengecil karena semula merasakan kekuatan sangat kuat dari Ki Raja merobek pertahanannya. Ia langsung paham ketika melihat ke arah pedang Jieyan yang memercikkan petir hitam kemerahan sepanjang waktu. Belitan Ki Raja, tidak disangka bahwa kau mampu menggunakan metode luar biasa seperti itu yang hanya bisa digunakan oleh para penguasa di alam abadi. Kau bisa dianggap sebagai raja di antara para raja. Tetapi, karena kau memiliki metode seperti itu, kau semakin layak dibunuh dan aku akan mengorek semua informasi dari mayatmu. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang saat niat pedang terkuat yang bisa ia hasilkan meledak di seluruh tubuhnya. Jieyan dengan tatapan ganas membuat kuda-kuda menyerang lalu membalas, kata yang sama juga berlaku untuk dirimu. Setelah kau mati, aku akan mengorek metode memperkuat niat pedang dari mayatmu.
Bab 242. Melawan Tetua Agung Sekte Pedang, 2. Getaran yang sangat kuat saat ki, konsep dan niat pedang meledak dari tubuh Tetua Agung Sekte Pedang. Kata-kata Jieyan menyulut amarahnya hingga batas tertinggi. Wush! Tetua Agung Sekte Pedang dan Jieyan langsung bergerak dengan kecepatan penuh mereka. Kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang lebih tinggi daripada Jieyan, tetapi dengan mata dewa, Jieyan mampu mengimbanginya dengan cara tertentu. Ketika mencapai musuh masing-masing, keduanya pun mengayunkan pedang sekuat tenaga yang mereka bisa. Terang, bom. Tanah di bawah kaki keduanya pun cekung ke dalam. Niat pedang yang sangat tangguh meledak ke segala arah. Wajah Tetua Agung Sekte Pedang dipenuhi oleh amarah karena menggunakan belitan Ki Raja, Jieyan mampu mengimbangi kekuatan serangannya. Bila gelombang kejut, Tetua Agung Sekte Pedang langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah wajah Jieyan. Semenjak ia memurnikan gen Raja Titan kuno, ia bukan lagi seorang ahli pedang tingkat atas, tetapi ahli pedang yang tidak murni. Memiliki fisik sekuat itu hanya akan pemborosan jika tidak digunakan. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung, Jieyan langsung ditarik ke dalam pusaran ungu dan di saat itu juga, gelombang kejut yang mencabik-cabik semua yang dilewatinya pun meledak. Blar, Xiao Zia yang telah menunggu kesempatan seperti itu pun muncul dalam sekejap di belakang Tetua Agung Sekte Pedang. Ia langsung mengayunkan sabit di tangannya secara acak tetapi serangan menggunakan sabit tersebut mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Perisai Ki Pedang. Karena merasakan ancaman berbahaya di belakangnya, Tetua Agung Sekte Pedang langsung menggunakan niat pedang miliknya menciptakan Ki Pedang yang cukup banyak lalu digabungkan membentuk sebuah perisai. Terang, sabit Xiao Zia tertahan tetapi itu tidak membuatnya kecewa. Ia mengulurkan telapak tangan kirinya ke arah perisai tersebut lalu lingkaran formasi terbentuk di telapak tangannya. Formasi kematian, ledakan kematian. Zurt, ki dan konsep kematian berkumpul dengan kecepatan tinggi tepat di tengah lingkaran formasi lalu memadat membentuk bola kecil lalu langsung meledak ke arah perisai tersebut. Duar, Tetua Agung Sekte Pedang memasang wajah jelek saat ia menyilangkan lengannya untuk bertahan. Ia masih bertanya-tanya bagaimana bisa banyak eksistensi tidak masuk akal. Pertama Jieyan, mampu menggunakan keahlian pedang yang sangat langka. Dan saat ini ada Xiao Zia yang mampu melakukan serangan formasi dalam hitungan sangat singkat layaknya bernafas. Dan yang terakhir ada Xia Yuer yang mampu menggunakan formasi membentuk sesuatu yang hidup. Ledakan tersebut mendorong Tetua Agung Sekte Pedang beberapa meter, lapun mengalirkan niat pedang lebih banyak lagi lalu lengannya yang disilangkan pun direnggangkan olehnya. Blar, ledakan ki dan konsep yang dibuat oleh Xiao Zia dihancurkan oleh aura tirani yang dibuat menjadi sebuah pertahanan bercampur dengan niat pedang. Matilah makhluk jelek. Xia Yuer yang terbang di udara telah membuat lingkaran formasi lalu menyerang. Formasi cahaya, segel 4 pilar. Formasi cahaya, pedang penghakiman. Di 4 arah yang berbeda, 4 pilar cahaya muncul lalu mencoba mengekang Tetua Agung Sekte Pedang. Di saat itu juga, sebuah lingkaran formasi besar tercipta di atas Tetua Agung Sekte Pedang lalu pedang besar yang memancarkan konsep cahaya bulan pun melesat secara langsung ke arah kepala Tetua Agung Sekte Pedang. Bajingan! Tetua Agung Sekte Pedang meraung ke arah udara. Ki dan konsep bercampur dengan niat pedang membentuk sebuah penghalang energi lalu menghalau semua hal yang mendekat ke arahnya. Terang, blar, pedang besar yang diciptakan oleh Xia Yuer tidak mampu menembus perisai Ki tersebut. Mode Titan kuno, amukan Titan. Mata Tetua Agung Sekte Pedang tampak menjadi putih sepenuhnya dan ia langsung menghilang dalam sekejap lalu muncul tepat di depan Xiao Zia dan mengayunkan lengannya sekuat tenaga. Mata Xiao Zia menyusut tajam ketika melihat kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang meningkat drastis. Ia pun langsung mengangkat sabit miliknya ke arah depan lalu lingkaran formasi ganda juga tercipta untuk mengurangi dampak serangan musuh. Bam! Perang! Lingkaran formasi ganda tersebut hancur berantakan dan tinju berupa gelombang kejut langsung mengenai sabit Xiao Zia. Itu membuat Xiao Zia langsung terpental sangat jauh. Zep! Tetua Agung Sekte Pedang kembali menghilang lalu muncul tepat di atas Xia Yuer lalu membuka rahangnya lebar-lebar. Teriakan nyaring Tetua Agung Sekte Pedang membentuk ledakan ki dan konsep yang digabungkan dengan niat pernah. Hal itu membuat Xia Yuer sungguh terkejut dan hanya bisa mencoba bertahan. Seni rahasia, ruang kubus pemecah ruang. Di depan Xia Yuer, selain dari lingkaran formasi bertahan yang diciptakan olehnya, kubus ungu juga tercipta, mengurung ledakan ki dan konsep tersebut.
Blar, Xia Yuer terpental jauh ke arah bawah karena semua pertahanan yang ia gunakan bersama dengan Jie Yan dihancurkan begitu saja. Tetua Agung Sekte Pedang yang memiliki sedikit kesadaran karena amukannya pun langsung menghilang kembali lalu muncul tepat di depan Jie Yan. Matilah bocah bangsat. Kekuatan tirani, tinju sang Raja Titan. Jie Yan telah mengantisipasi kedatangan Tetua Agung Sekte Pedang di hadapannya, Lapung langsung mengarahkan telapak tangan kirinya untuk membuat pertahanan. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Dung, lingkaran Qi dan konsep dengan lambang pola Yin yang berputar dengan cepat muncul tepat di depan Jie Yan. Blar, tinju mematikan Tetua Agung Sekte Pedang berbenturan dengan perisai Yin yang milik Jie Yan. Sangat kuat. Batin Jie Yan karena ia merasakan konsumsi energi yang ia gunakan dalam perisai Yin yang hampir menguras seperempat dari Qi dan konsep yang ia miliki. Bajingan. Amarah Tetua Agung Sekte Pedang semakin menjadi dan ia langsung meledakkan Qi dan konsep kembali dari mulutnya yang terbuka lebar karena sangat marah dengan pertahanan yang digunakan oleh Jie Yan tidak tergores sedikitpun. Mata Jie Yan menyusut tajam saat menatap ledakan Qi, konsep dan niat pedang yang sangat kuat yang mencoba menelannya bersama dengan perisai Yin Yang. Tetapi Jie Yan tersenyum kecil saat Xiao Zia dan Xia Yuer muncul di sampingnya mencoba bertahan bersama. Tentu Jie Yan tidak yakin bertahan dalam waktu yang lama menggunakan perisai Yin yang karena walaupun pertahanan itu kuat, setiap kali diserang menggunakan serangan sangat kuat akan menguras Qi dan konsep miliknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wush! Blar! Tempat dalam radius puluhan kem hancur berantakan. Ruangan tersebut juga meledak karena serangan terkuat yang digunakan oleh Tetua Agung Sekte Pedang yang merupakan keahlian tertinggi Raja Titan kuno. Untuk semangat niat pedang yang berkeliaran di banyak tempat juga tersapu bersih. Roh artefak yang menyaksikan semua itu memasang wajah yang cukup jelek karena untuk menciptakan semangat niat pedang, ia harus bekerja cukup lama tetapi banyak dari mereka yang dibersihkan oleh Tetua Agung Sekte Pedang dalam satu serangan. Tetua Agung Sekte Pedang terlihat terus meraung keras ke arah depan. Gelombang kejut yang dihasilkan tidak berhenti dalam waktu lebih dari 1 menit. Tidak lama kemudian, Tetua Agung Sekte Pedang yang merasakan Qi dan konsep miliknya turun drastis pun perlahan berhenti. Kesadarannya saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Ia tampak hendak tersenyum karena yakin bahwa Jie Yan akan tewas. Ia juga merasakan bahwa Xiao Zia dan Xia Yuer muncul untuk membantu Jie Yan sebelumnya. Tetapi Tetua Agung Sekte Pedang membeku ketika mendengar suara samar seseorang, dan suara itu sedikit familiar tetapi juga tidak pernah didengar. Seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi. Mata Tetua Agung Sekte Pedang sedikit melebar ketika melihat sosok yang tidak pernah ia lihat muncul di pandangannya ketika debu perlahan menghilang. Sosok tersebut sedikit mirip dengan Jie Yan, dikelilingi oleh Qi dan konsep berwarna hijau dan merah. Aura kehidupan dan kematian terpancar dengan jelas di sekeliling sosok yang tidak lain adalah perpaduan dari Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Jie Yan yang mengambil kendali langsung mengayunkan pedang di tangannya yang telah dikelilingi oleh banyak lingkaran formasi sebesar cincin di sekitarnya. Sraing! Dung! Saat Jie Yan mengayunkan pedangnya, ruang dan waktu tampak terganggu. Bahkan Tetua Agung Sekte Pedang tidak mampu bereaksi sama sekali. Di mata Tetua Agung Sekte Pedang saat ini, hanya ada keputusasaan. Tanpa bertanya pun, ia telah tahu serangan seperti apa yang digunakan oleh Jie Yan. Dan itu adalah serangan yang bahkan dapat merobek ruang dan waktu itu sendiri. Serangan yang menurutnya dapat menghancurkan 33 surga hanya dengan satu ayunan pedang jika yang menggunakan teknik itu telah mencapai tingkat kultivasi puncak di alam abadi. Bab 244. Kematian mantan Tetua Agung Sekte Pedang. Jres! Tetua Agung Sekte Pedang merasakan tubuhnya dilewati oleh sesuatu, telah merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, selain dari itu, ia merasakan bahwa daya hidupnya memudar dengan sangat cepat. Teknik, ruang dan waktu. Jres! Saat kata-kata Tetua Agung Sekte Pedang terucap, jurang yang sangat dalam membentang ke tempat yang sangat jauh. Serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan tidak berhenti sama sekali dan terus merobek semua yang lewatinya. Tidak lama kemudian, serangan itu mencapai dinding goa bawah tanah yang dikatakan tidak dapat ditembus oleh siapapun sebelumnya. Blar! Ledakan besar terjadi yang membuat makam pedang kematian bergetar keras. Roh artefak yang memperhatikan hal itu pun tercengang. Sosoknya yang semula menggunakan jubah putih dengan aura spiritual serta niat pedang ekstrim pun langsung melesat ke arah udara. Sosok tersebut menampilkan wajahnya yang sebenarnya,
roh tersebut terlihat seperti wanita yang sangat muda, tampak berumur hampir 15 tahun, pakaian serba putih, memiliki keunikannya sendiri. Dua pedang terlihat di pinggangnya, pedang itu adalah pedang yang tercipta melalui kekuatan spiritual dan niat pedang yang dipadatkan dalam waktu yang sangat lama. Zep, roh artefak tersebut mencabut kedua pedang di pinggangnya lalu mengayunkannya ke arah bila energi yang datang dari bawah tanah. Sraing, blar, kekuatan konsep ruang dan waktu meledak ke segala arah, ditekan oleh niat pernah ekstrim yang sangat tangguh. Bahkan ketika roh artefak tersebut melancarkan serangan, itu langsung menarik perhatian semua ahli pedang tingkat tinggi di Sekte Pedang. Bahkan untuk King Long, dia sangat sadar bahwa hanya ada beberapa sosok yang mampu mengeluarkan niat pedang sekuat itu. Oleh karena itu, semua ahli pedang tingkat tinggi pun langsung bergerak ke arah makam pedang karena mereka semua telah menebak bahwa roh artefaklah yang melakukan serangan dahsyat tersebut. Kekuatan ruang dan waktu. Aku tidak menyangka bahwa bocah itu akan menguasai konsep seperti ini di usia yang begitu muda. Suara roh artefak tersebut berubah dalam sekejap dari suara berat yang biasa ia gunakan. Citranya sebagai ahli pedang tingkat tinggi, dan memiliki bobot berat saat ini terlihat sangat berbeda karena dia hanya terlihat seperti seorang gadis yang sedang beranjak dewasa. Roh artefak tersebut menyarungkan kedua pedangnya lalu mengarahkan telapak tangannya ke tempat lubang yang dibuat oleh Jie Yan. Ia tentu tidak akan membiarkan Jie Yan keluar dari tempat itu karena hukuman Jie Yan belum selesai kecuali Master Sekte atau pemimpin Aula Penegak Hukum mencabut hukumannya. Drurt, gunung tempat Sekte Pedang bergetar sedikit lalu lubang yang dibuat oleh Jie Yan langsung ditutup kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak sampai 1 detik, lubang tersebut langsung tertutup sepenuhnya dan tempat tersebut berhenti bergetar. Sungguh bencana. Kenapa King Long sialan itu dan King Mu mengirim bocah itu ke makam pedang kematian? Semua semangat niat pedang yang aku ciptakan dalam waktu yang lama disapu bersih. Hanya menyisakan beberapa dari mereka. Setelah ini, tidak mungkin lagi untuk mengirim seseorang ke makam pedang kematian jika diberi hukuman. Roh artefak tersebut menggertakkan giginya dengan kuat. Wajahnya yang tampak belum dewasa cukup gelap. Roh artefak sangat kesal kepada King Long yang tidak lain adalah Master Sekte dan King Mu yang merupakan pemimpin Aula Penegak Hukum. Dua bajingan tua, aku akan menyelesaikan akun ini ketika bertemu. Ucap roh artefak tersebut lalu perlahan pudar. Ia kembali ke tempatnya berada untuk menunggu dua fosil tua menghampirinya. Bush! Jie Yan yang baru saja menyelesaikan tekniknya, langsung meledak, 3 tubuh tampak terpisah. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia tampak sedikit pucat karena mereka menggunakan semua ki dan konsep yang mereka miliki untuk dirubah ke bentuk konsep ruang dan waktu ketika melancarkan serangan sebelumnya. Tatapan Jie Yan tertuju pada tetua agung Sekte Pedang. Ia menatap tubuh musuhnya yang perlahan terbelah lalu jatuh ke dalam bawah jurang tepat di belakangnya. Hufet, jika serangan itu tidak membunuhnya, maka kita pasti akan mati, ucap Jie Yan saat ia perlahan duduk di permukaan tanah lalu menarik nafas dalam-dalam. Makhluk jelek itu cukup merepotkan. Xia Yuer yang terbang di udara dengan wajah sedikit pucat, mendengus sedikit, masih menampilkan postur kuat agar dianggap perkasa. Untuk Xiao Zia, ia hanya menatap ke arah jurang dengan tatapan datar. Mencoba memikirkan kembali tentang cara Jie Yan menggunakan konsep ruang dan waktu. Namun ia menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa ia tidak akan bisa menggunakan konsep rumit seperti itu. Jie Yan menatap ke sekelilingnya, ia mengerutkan sedikit keningnya ketika merasakan niat pedang yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Zia, ambil mayat tetua agung Sekte Pedang. Aku ingin memastikan sesuatu, ucap Jie Yan dengan nada sedikit lelah. Xiao Zia tidak bertanya untuk apa Jie Yan membutuhkan mayat tetua agung Sekte Pedang karena ia juga tahu bahwa mayat seseorang bisa menghasilkan banyak hal juga. Niat pedang milikku tampak meningkat. Apakah ini dikarenakan serangan sebelumnya yang menghancurkan banyak semangat niat pedang? Tetapi kenapa ini sangat sedikit? Batin Jie Yan. Ketika ia mencoba memikirkannya kembali, ia sedikit terdiam karena sudah menduga bahwa serangan sebelumnya pasti menghancurkan niat pedang yang berasal dari semangat niat pedang. Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit menyesal. Jika saja niat pedang itu tidak hancur, kemungkinan kekuatannya akan meningkat drastis. Xiao Zia yang masuk ke dalam jurang itu pun, perlahan keluar, membawa dua bagian tubuh tetua agung Sekte Pedang yang telah terbelah. Saat meletakkan mayat itu di depan Jie Yan, Xiao Zia melihat dengan seksama apa yang akan dilakukan oleh Jie Yan terhadap mayat tersebut.
Menatap mayat yang ada di hadapannya, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Ia perlahan berdiri lalu menusuk ke arah setengah mayat menggunakan pedang miliknya. Ini. Kilatan tertentu muncul di mata Jie Yan. Ia tidak menyangka bahwa pedang miliknya ternyata memang menyerap niat pedang yang tersisa di tubuh mayat tersebut. Selain dari itu, ketika niat pedang diserap oleh pedang, itu langsung disalurkan ke tubuhnya. Pengetahuan alami niat pedang juga tampak tercetak di dalamnya. Tubuh Jie Yan seolah-olah menerima cara menggunakan niat pedang yang lebih maju seolah-olah dirinya lah yang mengembangkan niat pedang tersebut. Bahkan untuk Xiao Zia, menggunakan persepsinya juga cukup terkejut ketika melihat ke arah pedang yang dipedang oleh Jie Yan. Saat ini, ia semakin yakin bahwa pedang Jie Yan bukan hanya sekedar artefak abadi tingkat menengah, tetapi artefak dewa yang memiliki tingkatan cukup tinggi karena mampu melakukan hal luar biasa seperti itu. Bab 245. Ruangan khusus. Kedua bagian tubuh yang ditusuk oleh Jie Yan tidak berubah sama sekali walaupun sisa niat pedang yang ada di dalam tubuh mayat tetua agung sekte pedang diserap habis oleh Jie Yan. Apakah kita akan mencari jalan keluar dari tempat ini? Tanya Xia Yuer tidak memperdulikan mayat tetua agung sekte pedang. Jie Yan terdiam untuk beberapa saat lalu menatap ke arah kejauhan dengan mata dewa miliknya. Ia sedikit menyerit karena sebelumnya ia memperhatikan bahwa ada lubang di sana karena teknik yang ia lancarkan. Tampaknya apa yang dikatakan tetua agung sekte pedang ini adalah benar bahwa seluruh sekte pedang adalah sebuah artefak. Sebelumnya aku melubangi dinding di sana tetapi itu langsung pulih, ujar Jie Yan. Xiao Zia tidak terkejut dengan hal itu karena sedari awal ia sudah memperhatikan. Dan untuk sebuah artefak, itu tidak akan mengherankan jika bisa mengendalikan suatu wilayah. Ayo pergi mengelilingi tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang bagus di goa bawah tanah ini, ujar Xiao Zia. Jie Yan dan Xia Yuer mengangguk lalu langsung pergi ke arah acak karena sangat banyak jalan yang ada di sana. Dari perkataan pemimpin Aula Penegak Hukum, dia akan dihukum selama 1 tahun dan dalam waktu 10 bulan lagi, mungkin mereka akan dapat mengelilingi makam pedang kematian. Selama dalam perjalanan, Xiao Zia pun berbicara, dari perkataan tetua agung sekte pedang sebelumnya, di tempat ini dikubur mayat Raja Titan kuno. Akan ada hal menarik yang ada di sana. Dikatakan bahwa 100.000 tahun telah berlalu semenjak mayat itu dikubur di sini. Hal menariknya, tentu saja mayat sosok sekuat itu akan menghasilkan sesuatu yang lain. Contohnya, makhluk hidup apapun yang melahap bagian dari daging mayat itu, dia akan berevolusi menjadi sesuatu yang lain, ujar Xiao Zia. Mendengar itu, Jie Yan langsung memikirkan tentang tetua agung sekte pedang. Dia memang berubah setelah menggabungkan sel dari Raja Titan kuno ke dalam tubuhnya. Sekarang kita hanya perlu mencari jalan ke tempat mayat Raja Titan kuno itu, ucap Jie Yan dengan senyum kecil karena merasa bahwa masuk ke dalam sana akan memberikannya keuntungan tertentu. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia pun langsung bergegas mengintari semua tempat yang ada untuk mencari jalan. Alasan lainnya mengapa mereka penasaran, tentu saja karena tetua agung sekte pedang tidak membuat tempat berlindung di sana yang artinya sudah bisa dipastikan bahwa tempat itu pastilah cukup berbahaya untuk ditinggali. Suasana di sekte pedang saat ini cukup tegang karena peristiwa yang terjadi beberapa saat lalu. Mereka semua tahu bahwa fondasi gunung tempat sekte pedang berada sangat kuat, tetapi adanya getaran dan ledakan yang terjadi sebelumnya membuat semua yang ada di sana waspada. Kecuali untuk para eselon atas sekte pedang yang mengetahui alasannya, hanya beberapa dari murid yang telah menebak apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid yang baru saja kembali ke arah sekte pedang, menatap dengan kosong ke arah ledakan sebelumnya karena ketika ia hendak naik ke puncak gunung, ia memperhatikan bilah ki yang sangat kuat menerobos dari dalam tanah. Sosok pemuda itu tidak lain adalah Yun Che, murid sekte pedang yang masuk bersama dengan Jie Yan ke sekte pedang. Saat ini, Yun Che juga telah mencapai tingkat emas abadi tahap awal, setara dengan Jie Yan. Jika ia tahu bahwa Jie Yan telah mencapai tingkat kultivasi yang sama, ia pasti akan merasa tertantang karena semula ia lebih tinggi 1 tahap dari Jie Yan. Aku dengar-dengar, di bawah makam pedang adalah penjara bagi para murid yang melakukan kejahatan. Baru-baru ini, ada kabar bahwa murid baru dibuang ke dalam sana. Gumam Yun Che, ia sudah menebak bahwa itu pasti adalah Jie Yan dan serangan sebelumnya ia duga adalah serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan. Namun, apa yang membuat Yun Che penasaran,
siapa gerangan yang menghancurkan serangan sedahsyat itu karena ia tidak mampu melihat gerakannya sama sekali. Ia hanya dapat merasakan niat pedang yang sangat mengerikan sehingga ia berdiri di tempat dalam waktu yang lama dan menatap ke arah makam pedang. Menarik, jika benar dia mampu melakukan serangan seperti itu, dia pasti menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, ucap Yun Ce lalu menatap ke arah sekte pedang yang ada di puncak gunung. 1 tahun lagi kompetisi di sekte pedang akan diselenggarakan. Jika seperti itu, tampaknya aku harus meningkatkan kekuatanku melebihi tingkat abadi emas agar dapat mengalahkan semua murid lainnya, ucap Yun Ce dengan senyum serta niat bertarung tinggi. Ia pun langsung bergegas kembali untuk mengambil misi kembali serta meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia yang telah berkeliling dalam waktu beberapa bulan, kini telah mencapai tempat aneh di dalam goa bawah tanah tersebut. Jie Yan, ini pasti tempatnya. Ada segel khusus di sini ditempatkan agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam sana. Cukup lama bagi kita untuk mencapai tempat ini, ucap Xiao Zia. Ia juga sedikit tidak puas karena untuk mencari jalan masuk, mereka menghabiskan waktu 2 bulan lebih. Hanya tersisa 8 bulan hukuman untuk Jie Yan akan berlangsung dan ia merasa tidak cukup untuk menjelajahi apapun yang ada di dalam sana. Alasannya mengapa ia berpikiran seperti itu, tentu dikarenakan segel khusus yang ada di sana adalah segel yang terbuat dari formasi unik, yaitu formasi untuk menutup dimensi khusus. Ini sama seperti tempat Xiao Zia disegel, tetapi skalanya lebih besar sehingga ia telah menebak bahwa tempat yang akan mereka masuki pasti sangat luas. Apakah kau tahu segel apa ini? Tanya Jie Yan menatap ke arah segel dan merasa itu cukup familiar. Ya, ini adalah segel untuk menutup sebuah dimensi khusus. Atau lebih tepatnya, ini adalah ruang lain untuk bagian dari artefak tempat sekte pedang berdiri, ujar Xiao Zia. Ruang lain. Apakah ini artefak yang mirip dengan sebuah istana? Tanya Xia Yuer penasaran. Kemungkinan besar itu mirip walaupun aku tidak pernah mendengar bahwa ada artefak seperti itu milik sekte pedang, ujar Xiao Zia sambil terus mempelajari segel. Apakah kau kenal dengan sekte pedang ini? Tanya Jie Yan cukup tertarik karena ia mendapatkan poin penting dari percakapan. Ia sangat sadar bahwa Xiao Zia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dan jika dia mengingat sesuatu dengan jelas, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana. Ya, sekte pedang adalah sekte yang telah berdiri sejak zaman kuno. Ketika aku telah mencapai puncak jalan kultivasi, sekte ini baru saja berdiri, tetapi pemimpin mereka cukup kuat, bisa dianggap sebagai kultivator yang memasuki tingkat kekuatan 10 teratas di alam abadi, ujar Xiao Zia. Oh, 10 teratas. Menarik. Jie Yan tidak menyangka bahwa sekte pedang akan sekuat itu walaupun ia tahu bahwa sekte pedang yang dimaksud oleh Xiao Zia pastilah sekte pedang utama. Tidak lama kemudian, segel itu pun bergetar. Sebagai ahli dalam formasi, Xiao Zia bahkan lebih ahli daripada Jie Yan jika menyangkut masalah memecah formasi segel. Bahkan Jie Yan yang menggunakan mata dewa harus menganalisis formasi segel tersebut dalam waktu hampir 10 menit tetapi Xiao Zia memecahnya dalam waktu kurang dari 7 menit. Ayo masuk. Xiao Zia perlahan melangkah ke arah gerbang yang perlahan muncul diikuti oleh Jie Yan dan Xia Yuer. Ketika ketiganya mencapai sisi lain pintu tersebut, mereka cukup terkejut karena apa yang ada di sana tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sejauh mata memandang, hanya ada padang pasir yang sangat luas. Memang benar ini adalah ruangan khusus artefak ini. Menurut perhitunganku sebelumnya, untuk mencari lokasi makam dari Raja Titan kuno dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ini juga dibuat dengan sengaja agar siapapun yang berhasil masuk tidak menemukan tempat itu, ucap Xiao Zia. Jika makhluk jelek sebelumnya berhasil menemukannya, kita juga pasti bisa. Xia Yuer mendengus kesal dengan kedua tangan terlipat di dadanya. Jika ia tahu bahwa Tetua Agung Sekte Pedang membutuhkan waktu puluhan tahun menemukan makam itu, mungkin Xia Yuer akan langsung menyerah untuk ikut mencarinya. Bersambung.